Shalom teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan debat lintas agama. Ada Ibu Sufiatul dan rekan-rekan apologet Kristen lainnya melawan para polemik-polemik Muslim. Mereka akan memperdebatkan seputar bahasa, baik bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan juga bahasa Arab. Dan topik-topik lain yang berkaitan tentang iman Kristen dan juga iman teman-teman Muslim. Nah, kita akan menyaksikannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sepakati, ya sudah nggak usah kau jelaskan. Loh, Aku apa yang kamu sangka pahami? tadi Coba bahasa, aku sangka Apa yang kau bahasa. pahami, silakan. Apa Ini yang kau seru, pahami dari sini, silakan. Ya, kalau memang tulisan benar yang bahwa itu merupakan turunan atau diambil dari tulis-tulisan yang lainnya. Inilah orang Karena yang awam dipahami, Muslim. karena itu orang-orang bangsa Arab di saat itu pun yang kita tahu pun memang mengenal angka dan tulis menulis. Kamu diam dulu FDS, kamu jangan ngomong terus, jangan ngomong terus. Poinnya saja. Kamu itulah yang membuat saya berkata kalian tuh bodoh dan tolol. Dan itu terbukti, betul nggak? Baru aja nih loh contohnya kayak kau. Baru saya menyatakan, kamu diam dulu, saya gantian bicara, nanti baru kamu bicara, jangan Ya, bicara selesai. Saya masih jam 3 pagi di sini. Sofi dulu. Ya? Selesai. Saya mengatakan perkembangan huruf tulisan dan bahasa Arab itu baru ada abad kedua. Abad kedua itu dari bahasa Nabatea. tulisan. Semua tulisan bahasa mana dia? Kalau dan bahasa hurufnya. tunjukkan sama aku. Botol. Lah ini matamu di depan Jangan matamu menghayal. apa? Kalau bahasa Di depan tunjukkan. matamu apa? Di depan matamu Coba apa? tampilkan data Ibu, coba. Gobloknya kau. Lah ini di depan bahasa matamu kasihnya itu. langsung seperti ini, tidak menunjukkan Tolol kita sekali ini kau. manusia Lalu ini. kamu berkata kamu menyangkal pernyataan Iya, saya. tapi tunjukkan kamu nggak punya saja data. biar Tolol. aku pun belajar dari kamunya. Ya, makanya kalau bodoh itu kamu Katanya dengerin. apologet. Lalu kamu cek benar nggak kata Bu Seharusnya Sofia? berbicara dan bersikap tuh secara apologet Langsung dan ngomongin, Bu Sofia alkitabiah itu begitu. menghayal. Loh, kamu Jangan nggak belajar tulis, arkeologi jangan kok bahasa kamu yang kau mengatakan saya bilang. menghayal. Kau kan suka menghayal. Yesus saja kau pernah jumpa sama dia, enggak? Kau enggak, kenapa enggak minta kau terlalu nikahi? berbelit-belit. Memang kan, saya ya? pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Itulah mengubahkan hidup saya. Maka kau cobalah bikin surat-surat seperti Surat Paulus. apa? Surat-surat Gila, biar ditambah lagi ayat-ayat suci di Kau Alkitabmu. baca itu berapa banyak jutaan kesaksian. Isik Abla salah satunya dari Turki. Berjumpa dengan Yesus nggak? Kau tanya tuh murtadin itu. Karena Tuhan kami Yesus hidup. Lah kalau Nabi Muhammad Iya, makanya minta surat-surat sama Yesus. nggak usah kemana-mana, ngiri kamu kalau saya berjumpa dengan Yesus. Ya, Ibu itu cuma cuap-cuap. Cuap-cuap tau nggak? Cuap-cuap. Saya sembuh dari 3 penyakit yang dokter katakan nggak ada obatnya. Oh, udah nggak usah menghayal. Tolol kau. Bodoh Langsung kau. bahasa kudusnya. Begini yang katanya ketemu Saya Yesus. tantang Allahmu. Kenapa Ibu nggak dijambak sama Yesus di saat itu? Bahasa kamu memang gabrol sekali, nggak gitu kan ya katanya Ibu Sofi. Diam. Kamu diam. Diam kamu. Barang siapa tidak percaya kepada Quran, kepalanya dipelintir ke belakang. Mana itu? Mana? Terjadi nggak? Terjadi nggak? Itu coba baca sebenarnya. Itu kan bentuk ancaman. Anissa yang Bentuk ancaman dan itulah bentuk kasihnya tidak Allah. percaya kepada Quran, kami pelintir kepadanya ke belakang. Oh, Kami jadi dalam jadikan ayatmu monyet kalau dan barang batu. siapa tidak saya bawa kemari dan bunuhlah di hadapan mataku, gimana? Pret juga. Baca dong. Itu Baca perumpamaan dong kedatangan langsung. Yesus yang Baca kedua dong. kali. Baca nggak kamu itu Itu perumpamaan ucapan tentang Yesus wanita? itu. Barang siapa yang Baca tidak mengakui aku sebagai raja, bawa kemari dan bunuh dia di hadapanku. Pada waktu kedatangannya kedua, baca nggak? Berdusta berarti Yesus tuh. Pendusta Pret, kamu gitu, itu pret. memang. Pendusta dan bodoh dan tolol katanya kalian itu. alkitabiah tapi bahasa kudus sekali ya. Nggak usah kemana-mana kamu, bahas aja ini. Apa yang mau dibahas? Igawan Gini aja, dan hayalanmu. FDS. Jadi menurutmu bahasa Arab itu dari abad berapa, FDS? Jadi menurutmu Bahasa Arab itu hanya tidak terdeteksi dia. Enggak, Orang baru enggak kedeteksi. menaksirkan, ya, karena sejak zaman Ismail itu enggak, sudah saya tanya samamu kira-kira jejak penggunaan bahasa Arab itu paling tua di abad sekarang berapa? nggak usah kira-kira. Kau punya Saya pakai data, kau data tampilkan dong. aja kalau saya bahasa. Saya cuma congor kamu saja di sini, saya nggak butuh kau congor. tunjukkan aja kalau aku nggak tahu aku. Karena arkeologi dan pemahaman orang tidak pernah menentukan bahasa Arab itu kapan tertulisnya.
Enggak, yang saya minta Enggak ada sama kamu enggaknya. Kalau kamu punya data saya. tampilkan begitu. Tapi kalau tulisan ku pahami itu. Kamu kan gini loh, dengarkan dulu. Apa Kamu tahu nggak gini cara lo, diskusi gini lo? yang baik dan benar? Iya, ini kau Saya yang menjelaskan. FDS, Kamu dengar kamu dulu tahu orang nggak ngomong, kapan itu bahasa Arab itu ada? Aku bilang secara Ya. tertulis Di dan sini, secara penelitian di sini itu tidak ada. kami baru menjelaskan penggunaan atau dari jejak bahasa Arab itu kedeteksi ke abad kedua dari bahasa Arab Nabatean. Kamu kan membantah, ya kan? Sekarang saya minta samamu penggunaan bahasa Arab tertua itu dari abad berapa? Kamu kan bantah data saya. Mana dia harus pakai bahasa data dari dong. abad kedua tuh kau tunjukkan datanya. Kalau tulisan tadi ku pahami. Saya sudah tunjukkan datanya, kau tunjukkan data pembanding dong. Masa Data nggak itu tahu cara diskusi bukan yang baik? bahasa yang kau tampilkan, tulisan. Makanya dibaca. Makanya kau tampilkan lagi itu tulisan atau bahasa itu. Tuhan Yesusku, Atas ampunilah. nama Tuhannya Yesus, Manusia semoga ini. engkau diberkati Tuhannya Yesus ya. Biasanya diberkati Tuhan selalu. Tuhannya Yesus. Makanya saya nggak di tempatmu sekarang. Makanya saya berkeyakinan. Mana. Besarkan dia, Bang Rantai Perak. Ini manusia Ini yang kamu bilang dunia hayalanmu banyak menghayal karena ini. kamu bodoh dan tolol. Nah, bahasa Karena kamu kasihnya tidak keluar tahu ini. bahwa bahasa Arab itu ya turunan daripada bahasa Arabik Nabatean. Mana Adanya bahasa abad di situ? keberapa? Mana di situ In the bahasa first tuh? century AD. ID. Abad pertama, kira-kira abad kedua. Wah. Tahu nggak kamu itu? Mana dia dikatakannya bahasa? Bodoh dan tolol. Bodoh dan tolol. Sudah di depan matanya dia masih nggak masih ini kamu searching aja ini. Searching aja ini. Bahwa bahasa Arab itu baru ada diturunkan dari bahasa Nabatea. Abad keberapa nih? Baru dimulai kira-kira abad keempat sampai in the first century. Baru hurufnya kira-kira abad kedua. Ngerti kamu? Baru permulaan awal-awal abad Masehi itu baru ada. Baru Bahasa baru tulisan, bahasa tulisan Nabatean. Ya, dia bisa baca nggak sih? Kalau nggak bisa dibimbing aja. Jelaskan Jangan begitu. Kalau yang mau bagus gitu itu. Kalau Ini memang kamu nggak begini, bisa jangan. diskusi ya sudah. Jangan Itu data ini baca, ini baca. Kamu baca, sedangkan kamu membantah tanpa membawa data pembanding itu gimana? Ya, itu ditunjukkan di depan matamu, kau baca pun tidak. Tapi membantah tanpa ada data pembanding itu gimana? Apa yang kau banggakan dari itu, FDS? Terus kau mengklaim, oh saya bukan ini, saya bukan polemikus. Ya gini ciri-ciri polemikus, kau bantah bawa datamu. Kayak nggak pernah diskusi aja kalian. Ini kan di sini ini ya Ibu Sofi ini dikatakan bahasa Arab Nabatea adalah dialeknya bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Nabatea pada zaman dahulu. Bahasa nggak ada kata Bu Sofi kayak gitu, jangan kau tambah-tambahin narasi. Ini artikel yang dibukanya tadi. Mana? Bukakan, coba tunjukkan. Mana? Bukakan Bu Sofi, biar ku bacakan. Loh, kamu tapi secara jelas kau yang bilang. Saya baca di situ nggak ada gitu katanya. Bahasa ini digantikan oleh bahasa Paleo. Pada abad pertama Masehi, suku Nabatea menuliskan prasasti mereka seperti teks hukum yang diukir pada fasad makam monumental di Madain Soleh, Hijra kuno dalam bahasa Aram Nabatea. Namun ada kemungkinan bahwa beberapa atau semua di antara mereka mungkin dalam proporsi yang bervariasi tergantung pada wilayah kerajaan Nabea tempat mereka tinggal berbicara bahasa Arab. Mana ini kan bahasanya umum kan? Mana? Buka dong mana? datanya. Mana bahasa Arabnya? Mana? Berapa itu? Mana dia dikatakan ini bahasa Arabnya ini pada abad kedua, mana abad yang kamu bilang bahasa Arab itu baca? Kan kamu yang tunjukin kok ngeyel-ngeyel dari tadi sih. Nih ya, di sebelahnya nih ya. Bahasa Arab Nabatea wilayah Levant, Semenanjung Sinai dan Arab Barat Laut zaman yang abad ditanya di sini FDS tampan dengar baik-baik. Asal usul bahasa Arab itu FDS. Ya. Asal usul bahasa Arab itu kalau kamu baca ada orang Nabatean yang bertutur dalam bahasa Arab yang memang bahasa kalian aja dari orang-orang Nabatean.
Ini bicara Ngawur konsepnya kau ini. apa sih, Son? Yang Asal dibicarakan usul apa? bahasa Yang Arab yang mau kau itu, paparkan itu SDS. apa? Kamu yang memaparkan apa? Aduh, Kok ngawur memang ini pada manusia banyak satu minum ini? tua aja kita nampaknya ini bicara. Tua. Ini yang dibawakan Ibu Sophie yang penghayal ini, dia mengatakan bahwa Di mana saya bahasa- penghayal? Kamu jangan ngomong saya penghayal, kurang ya ajar. iyalah, kau bilang tadi kau temu Yesus. Siapa Loh, saksimu kalau sekarang- kamu ketemu Yesus? Loh, Kau saya kan dalam suka bilang, kondisi mana retret saksimu, itu. mana saksimu? Coba, siapa saksimu ketemu Yesus? Kamu ke Bandung sekarang. Kamu Gak ke usah ke GBI di Bandung Bandung. sekarang. Kamu temui seorang pendoa syafaat bernama Pak Benny Donald. Loh, dia menyaksikan kamu ketemu Yesus enggak? Yes, dia pendetanya. Bukan, aku tanya dengan Roh Yes, Kudus dia yang kejujuranmu, mengkonfirmasi. dia Ya, ketemu dia yang dia nampak mengkonfirmasi. enggak kalau kamu ketemu Sekarang kamu Yesus? ke sana. Iya, dia mengkonfirmasinya. Aduh, memang hebat sekali Loh, penghayalnya. Ini aneh ya nih orang. Saya sudah kasih, dia bilang siapa saksinya, saya kasih namanya, saya kasih tempatnya, dia Suruh tahu. panggil ya. Kalau kamu Ini nyuruh aku tolol, ke tolol Bandung, teman-teman. sini, Sampai sekarang masih spill, hidup itu orangnya. spill apanya nomor rekening aku kirim. Iya, sebentar Tolol, ya. bodoh kau. Yang muslim, yang Polemik. muslim, Kamu mengatakan yang muslim penghayal. mau naik Itu puluhan orang typing di ya. situ kok. Bahasa Tolol kasih ya. kau. Ya, Bodoh, Siapa yang tolol muslim, kau. siapa yang muslim mau naik, biar gue bantu mau Siapa bang diskusi. saran saksinya? Tepera. Memang Mana kamu Silakan, teman-teman jadi yang siapa Islam saksinya, naik katanya. bang. Kalau mau naik aja nggak apa-apa. Kalau buat saya nengok di lahir sini. baru saksinya banyak. Iya banyak Oh, penghayal. satu teman tidak saya sekarang keluar. lagi di Singapura. Ya kalau kamu mau, kamu datang ke sana, kamu tanya. Kamu percaya Son? Bang Raja Percaya. Perak Saya percaya. bukan datang. Percaya. Tolol. kamu Saya bodoh sendiri, dan tolol. saya sendiri mengalami Tuhan, jadi saya tahu. Jadi saksi itu yang mengalami, bukan yang mendengar. Ustaz atas nama Gitu. Tuhan Yesus. Siapa yang muslim Nggak usah yang mau terlalu diskusi apa, bro. typing, Ya. saya Karena muslim kamu sih memang tidak request. pernah punya relasi dengan Allah. Ya iyalah, aku secara Dulu, alkitabiah, sebelum saya jadi kalau Kristen, Allah itu sama kayak terang, kamu. dia tidak Sama kayak terhampiri. kamu. Saya pikir Tuhan itu Suara ada di tidak mana, engkau jauh. dengar dan rupanya pun tidak bisa Bodoh dan engkau lihat. tolol. Allah Bukan itu cuma tidak saya, tidak orang sama tua saya dengan pun sesuatu mendengar apapun. suara Itu Tuhan dengan Alkitab. Itu audible baru dengan kita telinganya. berbicara Alkitab. Bodoh dan tolol Ibu, kau. Ibu Sophie. Aku takut Ibu Sophie FDS, kemasukan Bezebul nggak? SDS, Dasar FDS mau bahas abul. diskusi ini atau gimana? FDS tukang ngibul sama kayak nabinya. FDS Kemungkinan Saya enggak itu kalau bisa kalau saja. Bezebul Diskusi itu kita atau bisa gimana? bisa Saya menyamar bertemu menjadi sesat jin di Gua manusia Hira. enggak? Menyamar jadi Saya bertemu Yesus. dicekek. Dicekek 3 kali sama jin. Saya katakan sama kamu, 2 Takutnya minggu gitu setelah Bu saya dibaptis. Sophie. 2 minggu Ibu saya itu dibaptis. Ya, takut aku itu Bezebul ada yang menyerupai setan itu di Yesus kamar itu saya, waktu saya itu. kasih tau kamu. Ya. Seharusnya kan 2 minggu begini tuh. enggak? Kita begini Baru Bu. dia mau Kita cekek nih ya, saya. kita Dari real-realan kisah aja. mengenai Kalau Nabi Muhammad dicekek di Gua seandainya Hira, itu Nabimu ketika ketemu orang jin, itu kamu tahu nggak? dihampiri oleh Roh Kudus, Roh kesucian Yesus, tentu dia dalam kehidupan dan perilaku dia tuh nampak kecondongan kebaikan dari bahasa dia, sikap dia, penuh ulas kasihnya Memang dia. sikapmu sudah bagus dalam Begitu diskusi cara FDS. begitu. Coba Ya, contoh tanya sama ini kamu sekarang contohnya. tunjukkan sama saya, kamu Contoh tunjukkan Paulus sama ketika dia saya. menerima Kamu kekudusan tunjukkan sama Yesus. saya. Dia menulis, biarlah Kalau aku kamu dikatakan bisa, bodoh kalau agar kamu aku bisa dapat menunjukkan, bermegang. kalau kamu bisa Biarlah aku menunjukkan menjadi tujuan sampah kamu itu, dunia. tunjukin. Begitu cara kita Tunjukin. menerasi-nerasikan ketika mendapatkan Tunjukin. Roh Kudus itu. Tunjukin, Ini tunjukin sama ngomongnya, saya kelakuan mana. aduh, Kelakuan saya mana seperti yang preman bertentangan dengan pasar, Tuhan mana? bodoh, cabul, tolol, aduh, nggak ada mencontohkan nabimu cermin cabul kasihnya. Memang nabimu nabi cabul. Gedein Bos, ini Bos. Aplikasikanlah bagaimana Paulus menerima Roh Kudus. Begitu Nabimu itu nabi caranya. cabul. Memang betul itu. Iya, terserahlah apa katamu atau apa yang ada di pikiranmu. Oh, saya nggak Tapi pernah kan berkata-kata ajaran tanpa kasih secara fakta. alkitabiah itu yang dituntut. Begitu. Saya nggak pernah berkata-kata tanpa fakta. Memang nabimu nabi cabul dan itu terbukti dari Iya, hadis-hadisnya. tapi kan seharusnya ketika engkau mendapatkan Roh Kudus, Roh kesucian dari Yesus itu, aplikasi kehidupan Jangan, suci, nampak Roh perubahan kudus untuk membedakan kebaikan. mana yang kudus dan Begitu mana yang caranya. cabul. Karena ketika Paulus itu Nggak usah mendapatkan kemana-mana, Roh Des. Gak Kudus, usah kemana-mana, kamu bahas ini dia aja. Nggak usah lari itu kemana-mana, mengatakan, FDS. Nggak usah lari aku kemana-mana, biarlah kamu aku bahas menjadi ini aja. sampah Kamu bahas di ini aja, dunia. nggak usah lari kemana-mana, kamu
Biarlah aku Jangan dikatakan lari-lari kamu, bodoh jangan agar lari-lari aku kemana? dapat bermegah. Itu Jangan ucapan-ucapan lari-lari Paulus kemana? dia. Nih Jangan lihat ya, lari-lari Ucapan kemana? teman-teman ya, kebodohan Injil orang awam. di dalam Kolose pada orang-orang Tesalonika. berarti Begitu. blokir permanen. Nora, Andre, itu tuh dia tidak mendapatkan hidayah ternyata. Karena orang kalau mendapatkan hidayah itu akan berperilaku yang meninggalkan perilaku buruknya sehingga dia menjadi orang yang sangat soleh dan soleha. Tetapi ternyata Nora, blokir Mereka kan nggak permanen, ada mengatakan Andre, mendapatkan terus hidayah siapa katanya lagi Kak tuh? Nah, Nikmatun. itu ternyata bukan Kalau ibu mendapatkan ini dia kan hidayah, katanya tetapi ketemu mendapatkan Yesus nih. hadiah. Hadiah apa Kedatangan Roh itu, Kudus. Vero? Oh, hadiah koin. Oh iya. Jadi Seharusnya mereka kan mualaf karena aplikasi mendapatkan kehidupannya kan hadiah berubah kan koin, begitu bukan mendapat Kak. hidayah. Kalau Makanya mulutnya mereka kasar tidak pernah sekali. menyebutkan Coba aku lihat Andre. mendapatkan, Wah, kamu aku sini kamu, ketemu sama, tonjok-tonjok. aku Wah, mendapatkan begitu kah hikmah, seorang Islam yang aku pernah rahmatan lil mendapatkan alamin gitu kan. apa Bagaimana hidayah dengan katanya kan blokir nggak ada permanen? dia bilang kan Blokir gitu. permanen mengatakan bodoh, mengatakan Udahlah, tolol, sini turunin mengatakan aja. kafir. Mau diskusi dia. Bagaimana lagi dengan Nora? Nah, seperti itu. Iya, aku Jangan pahami norak Kak, kamu. Kak Nikmatun. Diam. Kalau mereka kan Mute nggak ada merah, mengatakan merah. aku Kalau mendapatkan dia tidak mau hikmah, bahas ini, aku esensinya mendapatkan, turunkan. aku mendapatkan Kalau dia tidak mau bahas ini, Iya, iya. bahasa Arab FPS. diturunkan dari bahasa Semua Arab. bilang Lanjut mendapatkan ke diskusi hidayah. saja, FPS ya. Ternyata Lanjut bukan ke diskusi hidayah, saja. tapi hadiah Oke. koin. Iya kan mereka nggak pernah menerasikan itu. Kamu Berbeda berani. sama ibu ini. Kamu berani diskusi atau takut? Berani lah bang. Kalau aku masuk sini berarti berani aku diskusi. Mana dia tadi data yang bang tunjukkan Sama kalau seperti- misalnya Isa itu Sama Allah. seperti Suma ya. Suma Iya. seminggu yang lalu dia masuk sini. Hmm. Lalu saya bilang sama dia, kenapa kamu takut diskusi dengan saya? Kenapa kamu nak mau tenang? Apa Suma bilang? Saya kalau sudah datang ke sini, saya sudah siap mati. Waduh, ternyata Suma takut sekali dengar suara saya. Dia siap mati kalau masuk di komal saya ternyata. Terancam dia. Makanya dia nak mau tenang. Gitu. Kalau aku gimana bang? Ya, gimana? Kalau aku gimana bang? Tenang nggak? Ya kamu ndak mau diskusi kesana kemari. Kok nggak mau diskusi? itu kan tanda orang takut. Tadi kata Ya ibu kan? ini, ibu yang menghayal nih katanya tadi apa? Udah fokus ke sini, Kalau fokus ke bahasa sini. bahasa Arab Enggak, fokus ke sini. Itu bukti kamu tidak mau Fokus diskusi. ke layar. Buang-buang waktu. Fokus ke layar Ya. kita mulai diskusi. Oke? Kamu terlalu buang-buang waktu di sini ya. Ya, Ya. udah cukup yang tadi. Silakan. Ini- Son of Seraphim. Cikal bakal dari bahasa Arabik. Ternyata turunan dari mana? Dari Nabatean. Ya. Ini dari rumpun semetik dari Hismaik. Ya, ke sini. Nih, Panyok Aramaik ya, dari Aramaik turun ke sini. Nih, kamu perhatikan ke sendiri. Nah, dari sini Arabik, makanya dia masuk rumpun semetik itu dari jalur mana? Jalur Nabatean. Ya, jalur Nabatean. Kamu kan tadi bantah, ya kan? Untuk tulisan Arab yang tertua, ya salah satunya itu ditemukan dari tahun 520-an di Prasasti Zabat. Ya, di Prasasti Zabat itu pun di gereja. Ya, contohnya apa? Contohnya ini. Ya. Nanti kamu bantah pakai data ya. Saya nggak mau kalau cuma ngomong, saya nggak tanggapi. Saya bukakan sama kamu. Nah, nih. Ini dari tahun 512. Ya. Ini salah satu, sebentar. Nih, bertanggal 512. Di sini ada bahasa Arabnya. Inilah kira-kira salah satu penggunaan bahasa ya, aksara Arabiknya ya. Karena tadi kan kita lihat perubahannya dari Arab Nabatea. Dari Aramaik Nabatea berubah ke Arab. Penggunaan yang ini, yang bentuknya seperti ini, yang paling tua salah satunya Nabatean dari tahun 512. Kenapa? Karena beberapa ahli berpandangan bahasa Arab itu baru muncul di abad keempat nantinya. Dan ini adanya di mana? Di gereja. Tuh, tempat martir-martirnya Kristen. Tuh, ada bahasa Arab. Bismillah, Bismillah ya, bukan Bismillah Allah, tapi Bismillah di sini. Tuh, ya. Dan ini dari Aramaik. Contohnya lagi, satu lagi apa? Dari Prasasti Al-Umul Jimal. Nih.
contohnya lagi, satu lagi apa dari prasasti al-umul jima? Kamu ngerekam ya FDS ya? Suaranya agak doubling soalnya. Kamu ngerekam ya? Iya agak doubling. Apa tuh ya? Kok doubling ya? Sebentar, saya cari. Ini dari UNESCO ya. Nih. Aduh. Nih, saya bukakan. Nah, ini dia. Langsung saya bukakan langsung dari project-nya. Sebentar, kok nggak bisa sih? Nah, ini. Ini masih dalam bentuk nabatean Arab purba ya. Allah ya, alif lam lam ha, tapi dalam bentuk purba Arab nabatean. Ini dari abad berapa? Dari tahun 250 Masehi sampai tahun 512-an sejaman dengan salah satu uskup namanya Abdullah. Jadi dari abad ketiga sampai abad kelima. Prasasti Ummul Jimal yang pertama dan prasasti Ummul Jimal yang kedua. Sejalan dengan prasasti Jabat dari tahun 512 di abad ke-6 tadi. Itu pun adanya penggunaan bahasa Arab purba ini di dalam gereja-gereja Kristen. Ini untuk bahasanya, dan itu yang paling tua didapatkan. Kalau kita kembali ke ke sebelum Masehi nggak ada ditemukan penggunaan pelafalan Arab, penggunaan Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab sendiri itu banyak mengambil atau menyerap istilah-istilah asing. Contohnya Injil dari bahasa Yunani Evangelion turun ke dalam bahasa Aramaik Injilion, dari kata Injilion Aramaik turun ke bahasa Arab, hilang onnya menjadi Injil. Kayak masjid itu dari bahasa Gi'is Ethiopia, masjid dari kata masjid, G-nya dilafalkan J jadi masjid. Nah, itu juga ada di sini semuanya. Dari bahasa Yunaninya ada, yang Aramaik ada, yang Arabnya juga ada. Nah, sekarang data pembantahmu yang mengatakan sudah ada sebelum ini mana? Atau bagaimana caramu membantah? Saya butuh datamu. Ya, saya nggak butuh narasimu, saya butuh datamu. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Sophie mau nambahin, boleh, atau teman-teman lain. Kita cek and recheck sejarah ya. Saya nggak bawa dogma-dogma teologis, kita baca fakta-fakta sejarah ya. Jadi kita baca apa yang tertulis, apa yang ada. Jadi saya nggak bawa dari narasi Kristen, nggak bawa narasi Yahudi maupun narasi Islam. Kita buka-bukaan sejarah aja. Silahkan kamu googling atau apa. Di mana datamu yang mengatakan sebelum ini ada bahasa Arab dan bukan dari bahasa turunan Aramaik Nabatean. Ternyata setelah dicek di sini ya turunannya dari Nabatean. Silakan. Kalau itu kita sepakati Son. Oh, tiba-tiba sepakat. Ya udah. Tadi kau bilang Tiba-tiba menghayal. Kau bilang tadi menghayal, sekarang kau bilang sepakat. Tulisannya. Kalau saya Nah, gini nih. Sini, besarkan aku. Ya. Besarkan aku. Kalau kamu tuh orangnya nggak jujur masalahnya. Nah, besarkan aku. Saya kalau ngecipin masakan orang, masakannya nggak enak, saya bilang nggak enak. Kalau saya tidak suka dengan orang itu, saya bilang orang itu jujur. Ini tapi kalau data kamu yang tidak, tadi kamu orang tidak jujur, FDS. Kamu orang itu pembohong dan tidak jujur. Itu sifat yang paling saya benci. Ya, Proto Arab adalah nama yang diberikan. Ini dari abad ke-9 sebelum Masehi ini. 9 sebelum Masehi ini. Nih. Kok dikatakan di tahun setelah berapa tadi kamu katakan abad ke-200? Berapa tadi kamu bilang? Kamu dengar nggak? Itu dia belum menggunakan bahasa Arab yang kalian pakai sekarang. Aduh, ini Berarti Proto Arab adalah nama yang diberikan kepada nenek moyang hipotesis yang rekonstruksi semua jenis bahasa Arab. Jenis bahasa Arab yang dibuktikan
sejak abad ini Bahasa pembuktian Arab itu baru. belum ada, itu mereka masih menggunakan bahasa Nabatea Aramaik, botol. Ngerti kamu? Hurufnya diturunkan dari huruf kok Nabatea. kok storing kayak gini ya? Huruf Nabatea. Kok storing kayak gini ya? Udah. Nih. Jadi kalau proto Arab aja adalah nama yang diberikan kepada, dan ini sudah ada dibuktikan sejak abad ke-9 Itu bahasa Arab sebelum yang kalian pakai Masehi. sekarang, tahu? Jadi klaim kalian Adam itu muslim berbahasa Arab. Nuh itu muslim dan berbahasa Arab. Musa itu muslim dan berbahasa Arab. Itu omong kosong. Itu yang menghayal. Dede Ica diberikan kitab pada waktu bayi. Aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Itu yang menghayal dan omong kosong. Beginilah nih yang katanya kemasukan roh kudus ini. Bahasa yang nggak pernah kasih dan pengajaran yang Alkitabiah. Aduh. Saya tanya sama sama para tentara. Memang keras suka. Memang mungkin ibu Sofi ini memang kedatangan Boizebul kali ini. Diberikan kitab dan dijadikan nabi. Surah Maryam ayat 30. Itu hayalan apa fakta? Dongeng. Udah, jadi di sini jelas ya bahwa ini di abad 9 sebelum Masehi. Itu belum menggunakan bahasa Arab yang kalian pakai di dalam Qur'anmu. Ngerti kamu? Nah, bukti bahasa Arab menjadi bukti bahasa Arab menjadi sering pada abad 2 sebelum Masehi. Ini dikatakannya bahasa Arab. Tadi saya mengatakan abad kedua nggak? Saya mengatakan bahasa Arab diturunkan dari bahasa Nabatea abad kedua nggak? Ini sebelum ini abad kedua sebelum Masehi. Ibu Sepi yang katanya pernah ketemu Roh Kudus ini katanya di abad kedua, ini sebelum Kamu nggak usah nyerang-nyerang pribadi. Ya, kamu jatuhnya akan menghujat Roh Kudus kamu. Udah nggak suka narasi kamu itu seperti kan itu. ungkapan ibu, justru itu tazkiyah namanya, biar orang tahu kalau ibu ayat ini pernah ketemu sama Roh Kudus. Kan iya, MDS yang pernah ketemu sama Nabi Cabul. Waktu kamu ketemu sama Nabi Cabul Muhammad, dia ngomong apa sama kamu? Waktu kamu kan pernah ketemu sama si Nabi Cabul. Waktu itu si Nabi Cabul ngomong apa sama kamu? Ini beginilah yang katanya kemarin pernah ketemu sama Yesus yang ajaran kasih dan penuh hikmat itu. Coba saya Iya, tanya si sama Nabi Cabul kamu. ngomong apa? Kamu kan mengatakan saya pernah ketemu dengan Ini Muhammad, bukan si Nabi lagi Cabul. bukan Waktu itu si lagi Nabi ketemu Cabul ngomong Roh apa sama Kudus kamu? ini. Iya, waktu itu si Nabi Cabul ngomong apa sama kamu? Tapi ini udah ketemu dengan Bezebul. Enggak, makanya kamu FDS kalau ngomong nggak usah serang-serang pribadi. Saya nggak serang-serang pribadimu, jadi jangan kau serang-serang pribadi kami. Diskusi yang dewasa lah, ya. Loh, kalau masalah yang dikatakan suatu Ya, nggak perlu diungkit-ungkit. keindahan masa salah gimana Sison? Misal aku katakan Sison ganteng Gini loh, ini, kita fokus kepada perdiskusian. Sison yang pintar ini masa salah? Pernah nggak saya singgung pengalaman rohani saya, Son? Dan tadi saya bicara nggak? Saya bertemu Yesus. Nggak ada. Saya bicara itu nggak? Ibu Sofi ini mengatakan Nggak ada. dia kan pernah Betul, ketemu Yesus. Kak. Jadi saya kata Kamu Ibu yang Sofi ini Kapan? yang Dari pernah tadi pernah saya ketemu rekam Roh di YouTube. Kudus, masa salah Dari aku? tadi saya rekam di YouTube, tidak pernah saya Iya. pernah Itu kan bernarasi saya tazkiyah. berjumpa dengan Roh Kudus, betul? Artinya Kamu kok kemana-mana menerasikan diskusinya? menerasikan Kamu kok kemana-mana? kebenaran Kamu diam, dan kamu diam, pemujian kamu diam. namanya Tolong itu. dimit dulu. Bro, Dimit dulu rantai perak. ini live di Dari YouTube, bro. tadi saya bertemu dengan kamu di Komal ini. Pernah nggak saya bernarasi saya berjumpa Roh Kudus? Nggak ada. Apa rantai perak yang dengar? Oh, jadi Roh Kudus sama Yesus tuh Dari beda. tadi saya dialog sama dia mengenai bahasa Arab diturunkan dari bahasa Nabatea, betul? Betul. Goblok kau kemana-mana kalau di sini. Langsung Des. aduh. Terlalu banyak Bahasanya lari-lari tidak kamu. alkitabiah sekali Sekarang namanya. ya, jadi saya mau tanya sama kamu Saya FDS. bertemu dengan kamu 29 menit setengah jam saya rekam. Ada nggak saya bercerita tentang perjumpaan saya bertemu dengan Roh Kudus? Ada nggak saya ngomong begitu? Nggak ada.
Goblok kau. Ada rekamannya kok. Itulah yang Tapi kau bilang, kan cuma lagi kan kebodohanmu digital itu. ibu Dari kan tadi ada saya bahwa bicara ibu terus pernah terang, mengatakan kamu ibu pernah kemana-mana ketemu dengan diskusinya. Roh Kudus. Kamu kemana-mana Diskusi aja diskusinya, ke bahas FDS. aja yang sekarang ini kita bahas, Iya. nggak usah kemana-mana. Bukan kemana-mana. Bodoh kau, tolol. Pantes buka Endang Sunandar. Gantengan aku lah Bu Fokus, Sophie. fokus lurus FDS. Saya mau nanya sama kamu FDS. Sesuai dengan apa yang kamu bawa datanya ya. Kira-kira di abad 9 sebelum Masehi yang kau sampaikan tadi, atau kira-kira di abad kedua sebelum Masehi ya, 9 sampai kedua sebelum Masehi, kira-kira aksaranya aksara yang mana dipakai situ? Yang mana? Kalau Silakan. Nyambung. Dulu. Dari tadi saya bicara bahasa Arab itu Iya. dari bahasa Nabatea dia kemana-mana. Ini yang saya katakan antara tampang dengan isi otak. iya tidak yang ada ibu hubungan. bilang itu, yang kita nggak terimanya, ibu bilang bahasa Arab itu. Kenapa Kamu di ngapain nggak terima? Itu ada datanya. Saya bukakan tadi, bro. Kan saya sudah kasih tahu contoh dari kata Injil dari bahasa Yunani diturunkan. Karena memang belum ada. Jejak-jejaknya itu baru ada di abad kedua. Sedangkan yang kamu baca Proto-Arabik itu nggak sama Arabik yang sekarang. Maka saya ingin minta datamu, kira-kira Proto-Arabik itu kan yang kau gimana? baca Aksaranya tadi dan bukti bagaimana? bahasa Arab. Itu kan jelas Iya, tuh. yang Bukti mana? bahasa Aksaranya yang Arab mana? menjadi lebih sering Oke, saya pada abad minta. kedua sebelum Saya minta dengan Masehi. segala hormat FDS, yang mana Itu aksara data yang kamu dipakai? tampilkan itu dari mana yang mengatakan di 400 Ini dari Masehi? proyek Prasasti Umul Jimal dengan Prasasti Zabat. Punyamu dari cuman Wikipedia doang. Punyamu cuman modal Wikipedia. Hah? Saya ambil langsung dari proyeknya loh. Punyamu cuman modal Wikipedia. Itu kan yang dikatakan masalah tulisan, bukan bahasa. Iya kan? Yang bahasanya saya sudah Itu kan jelaskan masalah tadi. tulisan-tulisan, Banyak aksara-aksaranya itu istilah-istilah. disepakati. Dengarkan dulu bro. Kamu mau Makanya didengarkan ngomong tapi bangsa orang Arab, ngomong tunggu kamu dulu nggak mau Son, denger, tunggu dulu ya? Son. Kamu kan bertanya nih, tunggu dulu. Yang dipahami Iya, bangsa Arab saya di waktu luruskan itu dulu tuh, pertanyaan saya. memang Saya luruskan orang-orang pertanyaan itu saya. memang Fokus tidak kepada seperti pertanyaan saya. bangsa di bangsa Rom di saat itu yang mereka saya itu nggak terima telah mengenal narasumber. aksara. Itu disepakati terserah. itu Son. Terserah yang saya Disepakati tanya. itu makanya Yang saya penulisan itu memang yang saya agak tanya, tertinggal yang di saya saat itu tanya, bangsa yang Arab. saya tanya, Aduh. FDS, yang saya tanya, fokus kepada apalagi? pertanyaan saya, di abad 9 sebelum Masehi sampai abad 2 sebelum Masehi, Proto-Arabik yang kamu bawakan itu kira-kira yang mana aksaranya? Dan bagaimana penyebutannya, silakan. Di sini bukan bukan aksara yang dibicarakan, yang dibicarakan bahasa Son. Coba buka datamu kembali, coba silakan. Coba buka datanya lagi. Buka. Ya, silakan kau buka datamu tadi. Ini bahasa yang diceritakan, ini bahasa Betul. Di situ itu disebut apa di situ? bahasa Coba. Arab, bukan Judulnya apa? penulisan. Judulnya apa? Bro, judulnya apa, Bro? Jangan buang-buang waktu saya, Bro. Judulnya apa, Bro? Bahasa Arab. Bahasa Proto Arab ya. Ini data yang dari Bu Sophie apa Saya ya? tanya sekarang. Enggak, enggak usah lari-lari. Enggak usah lari-lari. Ya yang sekarang pernah kamu diskusi sama saya. Ini yang mengatakan. Fokus. Astagfirullahaladzim. Fokusnya kepada saya. Ngerti FDS? Ya. Jangan ketawa-ketawa, data bro. yang Jangan tutup ditampilkan Bu kemaluan. Sophie. Fokus kepada saya minta aksara yang digunakan dalam bahasa Proto-Arab ini. Ya, karena itu yang kamu bawakan dari abad 9 Masehi, sebelum Masehi sampai abad 2 sebelum Masehi. Ada aksara tuh. Sudah ada aksara tuh. Nah, kalau di sini bahasa ini baru dikatakan bahasa Arab Nabatea. Yang saya minta itu yang Proto-Arab, bro, bukan Nabatean. Kok susah banget sih diskusi sama lu? Yang saya minta Proto-Arab, bukan Arab Nabatean. Yang tadi, jangan kau buka lagi data yang lain. Saya minta Proto-Arab, bukan Arab Nabatean. Capek banget sih diskusi sama kamu. Iya, kau tuh terlalu, Son dengar Son ya. Kita berbicara nih. Kau dengar omongan aku nih. Makanya kau kurang-kurang dengar pertanyaan saya, Bang FDS yang paling tampan calon haji. Yang saya aku ngomong kau ngoceh juga. Yang saya minta sama Biar kamu kau itu paham. Proto-Arab, bukan Coba kau Arab. diam dulu. Enggak. Kau jawab dengannya udah salah jawaban bro. Yang saya minta Proto-Arab. Yang enggak ini. Yang saya minta Proto-Arab, bro. Coba buka judul yang kau bawa ini. Coba scroll ke atas.
Nah itu saya minta yang Arab, jangan Arab Nabatea lagi kan. Saya tanya Proto Arab bro, bukan Arab Nabatea bro. Proto Arab dengan Arab Nabatea itu beda bro. San, MDS, dengar San ya, dengar. Kita kalau berbicara tentang gramat atau penulisan ya, penulisan itu kita sepakati bahwa bahkan diakui oleh literatur Islam sendiri, bangsa Arab di saat bro, itu yang kita sepakati bro, bangsa Arab itu, dengar dulu biar kau paham. Enggak. Aku Ini saya punya meluruskan datanya. apa yang kau dapat data itu, aku sepakat itu. Bukan bro, salah Ya, kau, dengar. salah. Karena Salah kau. Data dalam yang kita sepakati, bro, jangan kau buang-buang, jangan kau buat narasi seolah-olah itu data saya. Ini saya tunjukkan samamu ya. Jangan tipu-tipu. Jangan tipu-tipu orang yang nonton di sini, bro. Data yang kita sepakati apa itu yang data yang muncul dari tahun apa yang 512 bro. ditipu Ya. ini Data datanya yang Busop. kita sepakati itu adalah data yang ada di abad ke-6 tahun 512. Sedangkan yang kau bawa FDS itu ada abadnya di 9 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Sedangkan yang kita sepakati itu dari tahun 512 Masehi abad ke-6. Jangan kau ubah-ubah narasi saya. Saya nggak ada bawa-bawa narasi 9 sampai 2 sebelum Masehi. Yang saya bawa 512 Masehi. Kau kan udah banyak ngomong nih. Bisa nggak aku agak ngomong sebanyak kau nih, Son? Nggak, denger dulu. Jangan bertanya dulu. Baru nanti kau bertanya. Dengar dulu. Aku udah paham. Udah paham yang kau sampaikan itu, udah paham itu. Ini. Aku nih Islam, bukan Kristen. Apa yang kau paham coba? Apa yang kau paham? Kita berbicara kalau yang kau katakan bahwa penemuan tulisan-tulisan Arab itu adanya di abad keempat atau di tahun abad ke-6. Salah, bukan itu yang saya bilang. Salah kan, ngawur kan teman-teman, kan ngawur kan? Kan masalah penulisan kan, nggak mau denger. Makanya orang kalau ngomong denger. Yang saya bilang di sini, yang kita kesepakati kan tadi ini. Nih, ini yang kita sepakati nih. Yang masalah di gereja, tulisan, di masalah penulisan. Jabat sendiri. Iya. Betul. Ini kita sepakat betul kan? Kita ini sepakat kan? Masalah itu sepakatnya kita masalah tahun tulisan. berapa dulu, bro? Iya. Iya, masalah tulisan. Bro, ini tahun berapa ini, bro? Ini tahun berapa, bro? Disepakati, Son. Coba, berapa kali gue bilang? Oi, Son, dengar. Iya, kita sepakati yang ini tahun berapa? Aku kalau masalah tulisan yang kita sepakati ini tahun berapa, bro? Iya, yang kita sepakati tahun berapa, bro? 512. Tahun berapa ini? 512. Oke, ya. 500. Enggak, fokus. Oke, setuju ya. 512 ya. Saya catat di sini. 512 yang kita sepakati. 512 sepakat. Oke. Ini dari prasasti Zabat. Oke, di gereja. Sedangkan proto Arabmu, coba kau buka datamu kembali. Buka proto Arab yang kau bawa. Saya mau lihat itu tahun berapa. Silakan. Buka proto Arab yang kau bawa tadi. Bukan Arab Nabatea ya. Saya minta proto Arabmu tadi. Sebelum abad 9 sebelum Masehi, sebelum 9 sebelum Masehi. 9 sebelum Masehi. Sampai berapa? Cuman itu buka bro, dikatakannya. Biar kita buka di sini. Kita buka semua datanya sini, bro. Di sini dikatakan bahwa proto Arab. Buka saja dalilnya tadi itu, bro. Buka, bro. Kita baca bareng-bareng, bro. Biar orang, biar jangan bohong gue dipikir orang. Besarkan. Nih, proto Arab. Nih, menjadi lebih sering pada nih. Kalau proto Arab adalah nama yang diberikan kepada nenek moyang, hipotesis ya, yang direkonstruksi dari semua jenis bahasa Arab yang dibuktikan sejak ini pembuktian sudah nih. Sejak abad 9 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Dibuktikan ya, dibuktikannya dari sini. Sedangkan penggunaannya di abad keberapa, bro? Ini masih bahasa. Ya, satu lagi. Jangan lari ke jangan tulisan ya. Iya. Saya ada paham. Dua bukti Lalu yang merekonstruksi proto Arab itu. Pertama, bukti bahwa bahasa Arab menjadi lebih sering
ya itu pada abad kedua sebelum Masehi, karena mungkin Abad masyarakatnya kedua telah sebelum berkembang Masehi, ya, oke. dengan Lebih sering ya. Sebelum kau lanjut dokumentasi dengan sound di atas, saya nama mau tanya. nama-nama Karena saya, Arab, aduh, apa FDS, saya lihat di situ artikel yang kamu baca kah? Itu artikel iya ya? ini Wikipedia, Wikipedia. yang ditampilkan oleh ibu Sophie yang pernah Lanjut, ketemu Roh lanjut. Kudus ini. Lanjut, kamu lanjut. Gak usah membuang narasi. Yang Silakan. kadang ketemu Ya. Nabi cabul, saya ketemu nabimu, bro. Ini loh, ini gambarnya nih. Kamu nggak usah doxing pribadi, kamu saya turunkan loh. Iya. Nggak usah doxing pribadi. Kamu kok sukanya Lanjut, nyerang bro. pribadi, kenapa sih? Kamu kok sukanya nyerang pribadi, kenapa? Saya tanya sama kamu FDS. Kok masalah Roh Kudus ketemu Roh Kudus malah penyerang pribadi, itu seharusnya tazkiyah bagi ibu itu. Tahu tazkiyah? Langsung lanjut. Dari Kenapa tadi saya masuk bicara ini? ketemu Roh Kudus kapan? Dari tadi saya ada bicara Misalnya ketemu nih, Roh saya Kudus ya? katakan Bang Rantai FDS, Perak, dari orang yang tadi pernah 40 ketemu menit. sama Di George mana Bush, masa saya salah berkata aku? saya bertemu Roh Kudus? Di mana? Di mana? Yesus lah, Yesus. Kalau nggak mau dengan Roh Kudus, Yesus lah, Yesus. Kamu nggak usah bohong. Dari tadi kamu mengatakan saya bertemu Roh Kudus. Tapi kan Di Bu mana saya pernah Sophie berkata begitu? mengakui katanya Tritunggal, Roh Kudus, 40 Yesus, menit, dan 40 Bapa menit. Nggak, adalah FDS. Kamu satu jangan ekstensi kemana-mana. yang sama Kamu jangan katanya. kemana-mana. Enggak, jangan lari 40 kemana-mana, menit bro. Saya rekam. Saya dari tadi di sini ada nggak saya bicara saya ketemu Roh Kudus, Pak Rantai Perak? Never. Yang goblok siapa di sini? Tidak, Pernah tidak, ketemu tidak. sama menit Yesus, dari Ibu tadi bilang. Tidak. saya bertemu kamu di Komal Jadi ini, tidak 40 mengatakan menit saya bertemu rekam dengan di Roh YouTube. Kudus. Kapan saya Iya, mengatakan iya, saya nggak bertemu ada, Roh nggak Kudus? ada. Kapan? Di Komalnya Bang Rantai Fokus, Perak fokus. nggak ada. Tolol, kok bodoh dan tolol. Aduh, ini nggak Sudah alkitabiah dibilang ya sekali ini ya. fokus pada diskusi. Kalau kamu nggak bisa fokus pada Ibu diskusi, Nur jangan ini nyerang nggak pribadi. bisa dia mengaplikasikan yang dia pernah ketemu Fokus, Yesus itu. FDS. Nggak Yesus. usah Kesini, nyerang pribadi. FDS. Ketawamu aja nyengir. Diskusi. Coba FDS, Tadi silakan. kan FDS Bu Sophie bilang, yang Ibu Sophie yang Ibu memang kamu iya. nih Son, ibu Tadi kamu kan nih FDS Son bilang, mencak-mencak siapa aja dari saksinya? tadi. Lagi halangan mungkin. Mencak-mencak kamu yang mencak-mencak yang orang tolol Kristen kau. itu, Aduh. orang Kristen itu kalau Si bersaksi FDS ini, berarti mengalami. Nah begitu, bukan tidak mengalami lalu bersaksi. Nah, Enggak lah, kesaksian banyak Sofiatul, kibulnya aja itu Bang Arti. karena dia mengalami. Nah itu jadi Banyak kesaksian di kibul, hidupnya yang dia tahu enggak bagikan Bang Arti dengan orang. kibul? Loh, kamu tunjukkan kalau saya Nah, berbohong. kan lihat teman-teman FDS. Saya tantang kamu tunjukkan kalau saya berbohong. Gimana? Ayo buktikan aja mana saksi-saksinya, Lo selesai. buktikan kalau saya berbohong. Ini fokus ke selesai. sini, Bro. Kalau kamu bisa buktikan saya berbohong. Fokus ke saya sini, Son, fokus ke tapi sini. tapi ibu kamu nih asik menggedumel aja gimana sih? Fokus Gimana? ke Yang mana sini, yang FDS. benar? Kamu sudah Ya, bilang tidak aku usah. yang serang Berarti pribadi Tidak dari usah tadi, ke FDS. pribadi, kita Kamu tidak bilang usah saya ke Ah, serang nih, pribadi. udah, Bu, diam Kita Bu, main data tenangkan Bu. saja, main Itu data ada yang saja, minum ya. nggak di sebelah Ibu? Tolong, Minum kau. dulu, minum dulu. Enggak, Minum saya dulu nggak Bu, terima nanti ini. Ibu umur Saya sudah tidak lanjut. terima. Ya, saya rasa Dari si tadi FDS kita ini nggak membahas bisa rumus diskusi dan ya. bahasa Arab, kamu Loh menyerang kok saya secara aku sih pribadi. Son? Ibu kamu ini ya yang nyerocos terus. Kamu buka Tadi kamera, aku saya kan buka lagi kamera. baca. Fokus ke sini, Bro. Kamu Fokus ke buka sini, Bro. kamera, saya buka kamera. Fokus Buktikan. ke sini. Fokus ke sini, Bro. Buktikan kalau saya bohong. Dia tukar Nyerang huruf. pribadi kamu dari Fokus ke tadi. sini, ya. Bu Sophie, Jangan dia lari-lari tukar kemana, huruf. fokus ke Penyerangan sini. pribadi Ini. Bu Sophie. Misal saya katakan nih, Tunjukkan wajahmu. si Dasar tukang Son bohong kau. orang yang pernah ketemu dengan George Bush, masa salah kayak gitu? Masa dibilang itu menyerang namanya? Gimana Ibu Sophie? Fokus ke Ibu sini, nggak Bro. merasa Fokus ke nggak sini, menjadi Bro. suatu Fokus ke kebanggaan sini, Bro. ketemu sama Yesus? Fokus ke saya, Bro. Dari Fokus ke tadi saya, ada Bro. nggak Fokus ke 40 saya, menit Bro. kita bicara, kamu buka kameramu, tunjukkan wajahmu. Kamu tunjukkan, Enggak lah, nanti Ibu suruh pula sama aku. tunjukkan wajahmu, saya buka Si kamera FDS, saya. bah. Itu tantangan saya buat kamu, buka kameramu. Untuk apa? Loh, kamu mengatakan saya Ke berbohong. sini kan? fokus Loh, kamu FDS. goblok kau. Udah Bu, minum dulu. FDS. minum. Nggak sini, berani fokus buka FDS. kamera kamu. Ya, lanjut ke diskusinya. Lanjut. Silakan Bro Son of Seraphim. Saya paling nggak suka orang pembohong ya. Dalam hidup saya paling benci saya namanya penipu dan pembohong. Tolong Bu, kayak biasanya kau. orang nggak suka sama membenci sama pembohong itu kalau Udah, nggak dia sering fokus ke saya, dibohongi, fokus ke kalau saya, nggak dia fokus ke seorang saya, tukang fokus ke saya, bohong, itu fokus ke aja saya. dia itu Bu. Fokus ke Kamu saya, yang fokus ke framing, saya. Bro. Sini, Bu sini. Sophie tadi sudah ngomong Fokus ke saya. berulang kali. Itu Selama secara 40 menit di sini, psikiater beliau tuh, tidak Bu Ayat. ngomong seperti yang kamu katakan.
Kalau orang Fokus itu ke saya, bro. takut akan Fokus ke sesuatu, saya, berarti FDS. sesuatu Maksud itu saya ada pada cukup, dirinya Saya atau tidak dia FDS. pernah terancam akan sesuatu Ya, itu. cukup. Teman-teman, Kamu cukup. buka kamera muka, tunjukkan muka saya. Buka mukamu. Iyalah dia aku sholat sengaja. dulu. Fokus ke saya soalnya- bisa nggak FDS? Iya Sofi, bisa. dia Aku sengaja sholat Dasar dulu. FDS bisa kambing fokus ke saya nggak nggak? berani buka kamera kamu. Di sini sudah Dia sengaja azan. bikin begitu FDS bisa fokus supaya ke saya nggak? nggak bisa Enggak fokus. lah, jangan begitu Jadi Bang Rantai abaikan Perak. saja Itu dia. Bang Rantai Kita Perak fokus memframing aku nama itu. kembali ke pembicaraan. Silakan lanjutkan. Satu-satu Aku ya. kan dari tadi FDS membacanya, jangan Bang. dipotong dulu ya. Tunggu dulu Silakan, Son. Bro. Aku mau sholat nanti. Ya udah, kamu Ya, tadi ketemu saya di koma astagfirullahaladzim. sebelum Tolong juga juga kamu tetap kali melarikan buka. diri. Kamu dasar nabi cabul. Kamu melempar pertanyaan, orang jawab kamu lari. Takut dijawab. Bukan, aku Sholat standby juga di tetap sini, politik, boy. Pak Ardi. Sholat juga tetap Aku berbagi kelamin dengan pembantu. Jadi kamu dari Raja Aku Debat, standby di Kamu ketemu sini. saya di sana. Sholat, Saya jawab, terus kamu Nah, kabur. aku sholat berbagi dulu. kelamin dengan babu Al-Mu'minun ayat 6 dan 7. Biarlah Bu. Bagaimana lagi enak namanya Bu? Aduh, FDS. Bodoh dan tolol. Fokus ke saya. Sabar Son ya. Aku sholat dulu ya. Sabar Bu ya. Bisa Nanti fokus ke kita saya nggak? bincang-bincang hangat lagi. Nanti kita fokus. Gak usah kau Yuk. sholat kalau kelakuanmu kayak binatang begitu. Aduh, Tuhan Yesus. Ya? dengar tuh Son Kelakuanmu ya. kayak nabimu tetap cabul, Sabar, gak Bu usah kau Sofi. sholat. Percuma kamu sholat kalau kelakuanmu cabul sama kayak nabimu. Sama kayak nabi cabulmu itu, percuma kamu sholat. Pak Ardi, secara de facto-nya pantas tidak aku meragukan tentang kalau Bu Sofi ini pernah ketemu Yesus? Karena aplikasi kehidupannya Udah, itu tidak fokus ke ada saya aja. ajaran Jangan kasihnya kamu secara lari ke orang lain. aktuaria. Saya bertemu Yesus dari tadi 40 menit saya rekap. Ada nggak saya berkata saya bertemu Yesus Pak Rantai Perak? Tidak pernah menyebutkan. Ya. Tadi kan ada ibu Tidak, akui kalau ibu katanya pernah Goblok ketemu kali, Yesus. Kamu memframing di sini. Ibu bilang tadi, kan ada ibu bilang tadi. Ya, enggak usah Kan mau ada ibu bilang tadi, digiring. nak. mengikuti di Sofiatul, komen nggak usah mau ini selama digiring. 40 menit. Ibu Sofi nggak pernah sebutkan Sofiatul, enggak usah mau digiring dia. Fokus Ada aja. yang dia bilang dia tadi. mau ada saksinya katanya. mau lari Datang dari ke diskusi Bandung. dia. Tetap Dia aja mau lari kawin dari diskusi mutaat. tapi malu. Surah An-Nisa ayat 24. Tetap saja berbagi kelamin dengan pembantu Al-Mu'minun 6 dan 7. Tetap saja menikahi bocil surah 65 ayat 4. Ya, enggak usah termakan dengan pancingannya. Ayo tenang Bu, Lanjut. Sama Minum Serabi. dulu. Yang paling gak suka ya. Ibu ada di mana? Ya, Coba Kristen, Kamu jangan gini loh FDS ya, FDS. Kamu jangan kayak gitu. Kamu nggak bisa jawab dengan orang lain. Fokus ke saya dong. RSF Kristen atau Muslim? RSF RSF. Kalau nggak jawab, RSF Kristen atau Muslim? tidak bagus itu. Tolol. Jengkang, jengkeng, jongkak, jongkok, sholat tetap aja. Berbagi kelamin dengan babu. Tengoklah itu Bang Ardi. Udah. Tapi Nggak, katanya jangan pernah ketemu kau lihat, Yesus, jangan tapi kau lihat masalah bahasanya- sama orang, tetapi Apa kesalahanmu kalau sendiri tidak yang kita kita tahu? lakukan, Saya FDS. saya nggak terima itu. Turun aja kamu, sholat Apa urusanmu? Masalahmu apa? Ternyata kamu kabur, kamu Kamu lari ke ketemu sini saya nggak dari pernah. awalnya Raja Saya Debat. pinjam duit kamu nggak pernah. Urusanmu apa dengan saya? Saya tanya. Kok kamu nyerang pribadi? Bu, saya pinjam duit lah Bu. Saya tanya sama kamu. Kamu tidak kenal SBY. saya. Nama saya aja kamu nggak tahu. Host, turunnya aja loh, host. Tol kali kau. Turunkan Udah saya pinjam duit sama ibu aja lah kalau begitu Bu. Bro, kick saja dia bro. Daripada dia bikin berdosa. Nah, iya. Dia tuh tadi berdebat dengan saya di Komel Raja Debat bro. Dia lempar pertanyaan. Saya dengan Raja Debat jawab. Itu saya lempar pertanyaan, kabur dia. Atau lari ke sini. Ya, teman-teman Muslim Ini. yang mau diskusi typing saja di bawah. Saya Muslim. Silakan. Siapa yang siap diskusi, typing di bawah. Up, saya Muslim. Gitu. Silakan. Wow. Nah, Di Ini yang Romueka kami lihat, ada teman-teman, ya. Ustadz baru dibaptis.
Tadi dia Wih, bilang gini framingnya dia, kita sepakat untuk tulisan dari Nabatean katanya. Padahal yang tadi saya bawakan itu dari tahun 512 ya. Tahun 512 kita sepakat bahwasanya itu dari prasasti Zabat tadi, dari abad kedua dari Aramaik Nabatean ya, dari orang-orang Nabatean lalu ke Arabik. Saya juga udah tunjukkan ini tadi. Supaya jangan framingnya ya, kasihan yang di bawah yang sudah dengar tadi. Ya. Ini tadi, nih. Dari bahasa apa? Dari Ponenikan dulu, baru ke Aramaik. Dari Aramaik baru ke Nabatean. Dari Nabatean inilah nanti baru ada Arabik awal, early Arabic. Baru yang sekarang modern Arabic. Yang mereka pakai itu yang ini, bukan yang ini. Ya, yang mereka pakai yang ini, bukan yang ini. Kenapa? Yang ini masih lebih dominan ke Nabatean. Bahasanya mereka sempurna itu di abad keempat. Menurut para ahli, beberapa para ahli ya, mayoritas para ahli berpendapat bahwasanya bahasa Arab itu baru muncul di abad keempat karena nanti persatuan bahasa-bahasa yang ada di wilayah Nabatean sebelah utara sampai ke Jazirah Arab ke bawah semua baru nanti disebut Arabik. Makanya bisa menggeserkan rumpun Nabatean. Sedangkan yang dia bawa, yang proto Arab ini kan adanya di 9 sebelum Masehi. Ini yang dibuktikan. Lalu lebih sering digunakan di abad kedua sebelum Masehi. Yang ini Masehi. Sebelum Masehi, ya bukan pakai yang ini. Karena yang ini, teman-teman perhatikan yang paling bawah, yang modern, yang sekarang, yang mereka pakai yang sekarang, ini baru ada jejak-jejaknya itu di abad ke-6. Ya, di prasasti Zabat tadi. Dan itu pun adanya di mana? Adanya di gereja. Nih. Sedangkan yang lama itu dia pakai apa? Dia pakai Nabatean, nih. Ya, ini ada bahasa Arab ya. Nah, nih. Ya. Ini Arab yang modern ya, walaupun masih belum sempurna penulisannya karena di batu ya ditulis. Nih, ini Arab yang sekarang ya, yang ini. Yang ini. Yang modern Arabik. Udah pakai di sini. Ini kira-kira dari tahun berapa? Tahun 512 AD. Tahun 512 Masehi. Ini yang FDS tadi nggak mau ke sini. Larinya ke 512 itu abad ke-6 berarti. Iya betul Bu Sofi. Sedangkan yang tadi dibawa sama si itu siapa? Si FDS kita lihat ya. Berarti abad ke-6 aja tuh masih pakai early Arabic, belum seperti yang mereka pakai sekarang. Betul. Masih early Arabic. Masih pakai yang ini. Nah, alif lam ini. Nah, sedangkan untuk yang dibawa si FDS di Proto Arabik tadi kita lihat teman-teman. Dia pakai apa di sini ini? Aksara Nabatea. Berarti yang di sini yang dibawa sama si FDS yang di abad kedua sebelum Masehi itu masih pakai yang ini. Nabatean yang ini. Belum muncul yang ini sama yang ini karena yang tadi saya bawakan di tahun 512 pun baru pakai yang ini. Belum yang paling bawah. Yang sekarang baru yang paling bawah. Zong ya, Zong larinya ke serang pribadi ya begitulah gambaran mereka polemikus ini. Sejak kapan mereka itu mau jujur, bro? Kalau jujur udah murtad. Al Hayat dibesarin gambarnya. Bro. Enggak, tadi Bu Sofi kan bilang itu turunan dari bahasa Aram Nabatean dari abad kedua. Nah, si FDS itu tidak setuju. Lalu saya bukakan datanya, ternyata betul. Dia ngamuk, dia bawa Proto Arabik. Padahal di Proto Arabik itu juga sebenarnya mendukung argumennya kita bahwasanya memang dari Nabatean. Gitu loh. Aduh, Tuhan Yesus kasihan. Kucing siapa tuh? Ya lanjut host, terima kasih atas waktunya. Kita tes dulu satu muslim ini ya, mudah-mudahan dia lebih bagus dari FDS ya. Bu Sofi halo, selamat malam bro. Keren namanya. Ya. Oke. Imannya kuat nggak? Iman Islamnya kuat nggak? Kuat, cuman nggak pinter aja. Oh, oke, nggak masalah. Yang penting nggak pinter, nggak masalah. Karena memang room di sini mencerdaskan orang Islam. Yang penting imannya kuat, supaya nggak ngamuk-ngamuk, oke? Supaya bisa tertib. Apa yang mau disampaikan? Silakan.
kayaknya dari kita itu, bro. Kita kah ini? Iya. Enggak, ini setahu saya dia Islam. Ya, Dia halo. baru kali naik di room sini. Ya, Ya, imannya kuat. Yakinkan dulu Kenapa? iman Islamnya kuat ya. Enggak, bro. insya Allah kuat. Karena saya Harus sudah dong. Kenapa? dia dengan Pak Ayub. Santai Gambar aja. Coba kau buka ini, kau buka itu Ah, gambar yang Kenapa? berhubungan dengan naga itu kan sama dengan tulisan ini. Coba apa yang Pak Islam? Naga? Apa yang ingin disampaikan? oh Pak Islam? iya. Nggak masalah. Itu tulisan Arab itu. Iya, tapi pernah kan kita Halo, dengan Pak selamat Ayub. malam. Kenapa? Pak Kafir. Malam Pak. Kenapa Shalom, Tuhan mau shalom. mati? Selamat malam. Ya. Oke. Kenapa Tuhan mati? Oke, saya jawab mute dulu ya. Apa Ya, saya mute tuh dulu, itu tidak berisik. mati, bro. Ya, Iya, berisik saya di tempat jawab kamu jadi mute dulu ya. Kamu di mute dulu ya. Coba kamu mute sendiri dulu deh. Lalu saya jawab. Halo, ya. Iya, Silakan. saya jawab, kamu diem ya. Kamu diem dulu, saya jawab ya. Yang kondusif ya. Nggak usah di mute lah, saya dengar aja. Oke, Noise, jangan noise. ngomong, jangan Tempat potong kamu saya. noise. Noise Tempat sekali kamu agak tempat noise, kamu. bro. Kamu berisik backgroundnya. Bu Sofi, Oke. ingat nama saya ya. CIA. Oke, kamu bilang kenapa Tuhanmu mati? Yang pertama, Tuhan itu nggak bisa mati, bro. Tuhan itu gelar. Oke. Yang kedua, yang kalau kamu merujuk kepada Yesus, itu adalah manusia yang mati. Yang namanya Yesus, Yesus itu adalah nama dari kemanusiaan firman. Sebelum firman ini menjadi rupa manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14, ya dia nggak bisa mati karena hakikatnya Allah. Yang mati itu tubuhnya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Nggak pernah ada istilah Allah mati, Tuhan mati. Itu gelar, kok bisa Tuhan mati? Jadi Pak Islam harus membedakan dulu apa itu Allah, apa itu Tuhan. Gitu loh. Ya, jadi jangan bilang Tuhan mati salah, pertanyaannya ini udah salah gitu loh. Misalnya presiden mati salah, pernyataan saya salah. Yang benar Pak B.J. Habibie meninggal dunia. Gelar presidennya yang nggak bisa mati itu kan gelar yang akan diteruskan oleh presiden selanjutnya, gitu loh kira-kira. Gelar yang nggak bisa mati. Yang meninggal itu atau yang mati itu ya manusianya. Karena yang namanya Kristus itu sudah pasti harus manusia, ya dia bisa meninggal. Tetapi jangan berhenti sampai meninggalnya aja, dia bangkit. Ya, kalau kita berbicara Yesus Kristus, jangan hanya berhenti sampai dia meninggal. Baca dong selanjutnya, dia bangkit di hari ketiga. Gitu ya, Bang Islam ya. Mungkin yang lain mau nambahin boleh, silakan teman-teman. Terima kasih, host. Ya kalau ngeyel tak tambahin, kalau nggak mau. Oke, saya tanggapi ya. Iya, silakan. Oke. Begini, jadi yang mati itu kemanusiaannya. Yang mati itu Iya manusia, kan? Bang. Iya, kemanusiaan Yesus kan. Jangan takut. Betul. Yang mati itu kemanusiaannya kan. Framingnya Betul. jangan takut lama. Jawab Ngapain dong. saya Yang takut mati sama kemanusiaannya. siapa, Tidak pernah takut, Pak. Gereja Anda kami belum tentu pintar dari saya. Gereja Jangan kami bilang membuat takut. kalian yang kita Kalau masih Anda- beribadah nggak takut. Cuma jawab itu aja. Ya Pak asal Islam. percaya Anda pintar di sini. Kok framingnya Pak takut? Si Ais, gitu? sebentar, Satu Pak Si Ais. teman-teman. Bentar, Satu-satu. Ya Bukan, ada takut yang saya sama tanya, orang-orang yang kayak mati. kamu, tahu nggak? Deh. Iya, makanya jawab aja santai. Bentar, Yang Pak mati Islam. itu kemanusiaannya kan. Santai lawan Pak Si kamu Ais, gitu. sebentar. Jangan sampai saya Nah. teriak ya. Ya. Saya kasih tahu kamu Pak Islam, kami orang Sunda Ya nggak enggak takut. santai aja. Gereja dibubarkan, Oke, dibom, kami kalau nggak takut, begitu. Pak Islam. Ngerti kamu? Iya. Jadi jangan kamu bilang takut. Kalian aja ngebom gereja saya 2 kali kok. Kita masih ibadah, nggak takut kok. Jangan pernah kamu bilang kami takut, ya. Betul. Silakan Pak Islam. Ya. Narasinya jangan narasi propaganda kalau boleh ya Pak Islam ya. Kita di sini diskusinya baik. Provokatif, bukan propaganda. Oke, tenang. Ya, Tenang. bukan propaganda. Oke.
Oke, tenang. Yang mati itu kemanusiaannya kan? Ya. Ya. Kemanusiaannya itu kekal apa enggak, Yesus? Lama mikirnya. Halo. Kemanusiaannya kekal apa enggak? Enggak, pertanyaannya satu Kemanusiaan paket. Yesus itu Silahkan. baru dimulai 2000 tahun yang lalu, ngerti? Firman menjadi manusia itu baru dimulai 2000 tahun Iya. yang lalu. Dia baru mengambil kodrat manusia 2000 tahun yang lalu. Yang kekal adalah dia sebagai firman Allah. Baca. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sebagai firman Allah sejak kekal. Jadi permulaan eksistensi Yesus itu bukan pada waktu kelahirannya sebagai manusia. Kelahirannya sebagai manusia itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Ya. Oke. Berarti tidak kekal. Manusia mana ada yang kekal? Kekal apa Mana enggak? ada manusia yang kekal? Ngawur Berarti kamu. Tuhan Yesus itu tidak kekal. Yesus Yang itu kan namanya mempunyai manusia. dua kodrat dan dua tempat. Eksistensinya sebagai firman Allah sudah ada sejak kekal, tapi bukan sebagai manusia. Iya. Yesus sudah ada sejak kekal, bukan sebagai Iya. manusia. Ngerti kamu? Iya, makanya saya- saya saya- tanya itu saya tanya, kemanusiaannya kamu itu jelas kekal apa nggak? enggak? Yesus ada sejak kekal, tapi bukan sebagai manusia. Paham nggak itu? Sebagai apa? Aduh Tuhanku, Allahku, Bapa di surga. Kamu tahu nggak Iman Besar berkata dia adalah firman Allah, anak Allah. Iya. Kalau sebelum dia menjadi manusia sebagai apa? Sebagai apa dia? Firman Allah, anak tunggal Allah. Dia adalah pernyataan diri Allah. Oh, Bapa anak itu tunggal Allah kelihatan. berarti. Yang kelihatan hanya Yesus. Oh, berarti dia anak tunggal Allah. Yes. Dia anak tunggal Allah. Iya. Berarti Tuhanmu dua. Aduh. Botol kali kau. Tuhannya dua. Ketawa-ketawa, bego, Ketawa-ketawa kamu. Hah? Tadi saya bego, ketawa-ketawa. kan gini, saya tanya Tuhanmu. Gini bro, saya kasih tahu sama tadi kamu bro. Gini bro, Kamu jangan saya kasih analogi bro. Saya kasih analogi. Saya Siapa kasih yang jawab Pak iya Islam. tadi? Ya, Sebentar, tenang, Pak Islam, tenang, Pak tenang, Islam. tenang. Jawab. Bapak diam Kasih dulu, analogi. Pak. Kalau dijawab Saya Bapak diam mau dulu. menyimak. Saya menyimak. Dengarkan ya, Pak Islam, Tenang, ya. tenang. Dengar dulu Pak Islam ya. Gini, ketika saya tinggal di Jakarta, Jakarta itu adalah ibu kota dan saya anak Jakarta. Apakah Jakarta itu manusia melahirkan saya, anak Jakarta? Ketika Tidak. saya punya rumah yang bertangga, tangga-tangganya ada anak tangga, apakah tangga itu melahirkan anak-anak tangga? Iya, melahirkan anak tangga. Oh, tangga melahirkan anak tangga. Ini udah pilon ini. Betul. Ini dinaikkan. Kalau kayu itu tidak punya bego, ini anak bego. tangga, maka dia bukan tangga. Ketawa-ketawa dia bego. Gini bro, Ya. gini bro. Ini saya kasih kamu paham ya. Sebentar karena- teman-teman. Ini ya. Sebentar teman-teman. Sebentar. aja. Ketika gini. Tenang. Dengarkan dulu ke sini, tenang. Kamu yang tenang dulu ya. Lu Jangan pinter ketawa-ketawa juga di kan? sana. Tenang. Kayak gini. Ketika ada seorang anak itu akan dikatakan ini buah hatiku. Berarti hatinya mamanya berbuah gitu. Seorang ibu itu melahirkan anak. Buah hati Iya, seorang seorang ibu ibu melahirkan itu asli anak. anaknya. Iya, Dengarkan itu dulu. asli anaknya. Dengarkan dulu. Ya. Seorang ibu melahirkan Oke. anak. Anaknya ini dikatakan sama ibunya buah hatiku. Apakah hatinya mamanya berbuah? Apakah hati manusia bisa Hatinya? mengeluarkan buah? Tidak. Tidak. Sama seperti kata anak tunggal Allah bukan berarti Allah beranak. Ya, Berarti sama seperti gini, saya Allahmu kasih dua. sebentar Kalau dulu begitu, Allahmu dua. Bapak. Sebentar dulu, saya belum selesai. Loh, kok ketawa Oke. kamu? Tawa ya. Loh, saya kan muslim, jadi saya merasa lucu. Oh. Jangan heran kalau Loh, jangan kayak gitu. Kamu bertanya Islam saja bego, sama Muslim bego. bukan. Islam itu merasa lucu jelaskan kalau Tuhanmu baik-baik dua. ya. Oke, saya jelaskan baik-baik. Seperti ini. Anda maklum lah, karena muslim itu akan Aduh, merasa Tuhan lucu. Yesus, Kalau, susah sekali ya kalau diskusi Anda sama mereka. mengatakan Tuhan dua. Saya nggak pernah mengatakan Tuhan itu dua, Pak. Di 1 Orang Korintus Kristen tidak 8 ada ayat yang 6. mengatakan Tuhan dua botol. Iya. Gini Pak Oke. Islam ya. Di dalam 1 Korintus 8 Kalau ayat 6 Allah bukan rombongan dijelaskan satu Allah satu Tuhan. Betul nggak? Kalau Allah musik kami iya, ini iya. rombongan, berapa orang itu Allah musik kami ini?
Satu. Bang, buang aja percuma kasih berlian ke babi. Ngerti deh tuh. Kamilah yang menciptakan langit dan Buang bumi. aja. Kamilah yang menurunkan. Ada berapa Allahmu itu? Tenang. Nggak ada gunanya nih, nggak ada ilmunya, buang aja. Sebentar. Orang Percuma Ada kasih berapa santai. Allah si kami itu? Ada berapa Allah Satu. kami di dalam Quran itu ada berapa? Sejak kapan kami itu artinya satu? Satu. Iya, saya tanya Kami sejak kapan itu kami dalam artinya begini, dalam bahasa Manado ada orang berkata kita Kok orang bahasa kami Manado? satu. Manado. Bahasa daerahku saja bilang kami itu satu artinya. Kami satu. Iya, bahasa daerah. Iya, Sejak kapan ini kata aku yang kami punya itu bahasa artinya daerah. satu? Bahasa Saya Arab buka itu kamus memiliki ya, kehasilan teman-teman ya. yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia, bro. Oke, Loh, kita kok buka kamu bahasa ketawa, bro? Arabnya. Saya buka bahasa Arabnya. Menertawakan kebodohannya si Islam ini. Jangan ketawa di sini, Bukan. bro. Kita diskusi, bro. Bukan, itu bahasa Arab itu. Orang Arab itu tahu. Jangan Allah itu tertawa-tertawa artinya gitu, bro. satu. Kita Iya. buka ya Sejak bahasa kapan Arab. kami Apakah itu betul satu? nahnu Itu itu bahasa artinya satu? Arab. Beda dengan bahasa Indonesia. Kita Itu saya buka kasih kamu bahasa pengertian. Arab. Apakah betul nahnu artinya satu? Kita lihat ya. Iya. Kita lihat ketika Allah menggunakan kata kami, apakah itu berarti satu? Kamu diskusimu buruk gitu pakai lafaz Allah, kamu mempermalukan Tuhanmu sendiri loh. Santai bro, santai. Silahkan. Saya mah selalu santai, mendengar. kamu yang nggak santai kejang-kejang kayak orang ngambil Contohnya surat kiloan-kiloan 6 ayat besi 6. di sana Saya kan. buka ya, surat Bukan, 6 ayat 6. saya tertawa karena saya tenang. Saya aja tidak menertawakan imanmu, bro. Bukan begitu. Ada nggak kami bukan menertawakan begitu, imanmu bro. di sini? Tidak. Kami respect sama imanmu, tidak. bro. Bukan. Ya, kalau kami respect sama kamu, kamu tolong respect Silakan sama kami. lanjutkan. Ada yang saya Ya. tertawakan, ada yang saya tidak karena saya Iya. bilang. Onta ya kayak gini kalau kebanyakan minum kencing onta. Tolong respect sama kami dong. Kok Kita juga begitu? respect Nggak sama boleh kamu bertanya kasar-kasar di dong sini. ngomong. Saya turun aja kalau kasar-kasar ngomongnya. Oh ya sudah turun, kan kamu yang kasar. Kamu ngomong, yang bukan kita. kasar, kamu yang menertawakan. Loh, saya tidak jangan Kamu bilang yang onta. kasar Saya ngomong, kan Bro. nggak bilang onta. Saya cuma fakta aja. Saya fakta aja. Ini saya tunjukkan ini bahasa Arab ini nahnu itu yang di apa yang di dalam Quran surat 6 ayat 6 kami. Mana artinya satu? Tunjukin sama saya. Nggak kelihatan, Bu Jadi Sophie. yang saya tahu di bahasa daerah saya itu kami itu ada yang mengartikan Enggak, saya nggak satu. pakai bahasa daerah, saya tanya Quranmu kok bahasa daerah. Oh, iya, saya tidak tahu lah Arab itu. Tapi yang saya tahu bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Soalnya orang bego begini biar nggak dipakai. Semua No. Pak, Yang anak saya SD katakan juga tahu fakta. bahasa Arab sama bahasa Indonesia berbeda, betul nggak teman-teman? Betul. Oke. Kalau begitu berapa Tuhanmu? Satu apa dua? Saya tanya kami, Allahmu kami itu ada berapa di dalam Quranmu? Si kami ini. Kalau dalam Islam Tuhannya itu cuma satu, yaitu Allah. Saya nggak tanya itu, kata kami di dalam Quranmu, Allah berkata kami ciptakan, itu ada berapa orang yang menciptakan? Saya tahu. Allah yang menciptakan. Kalau begitu Buktikan jelaskan Allahmu siapa. satu, buktikan. Buktikan kata kami yang dipakai dalam Quranmu itu artinya satu. Buktinya mau apa buktinya? Loh, dari gramatikal bahasa Arab. Karena Mana ketika saya di dalam tahu? Quranmu di surat Toha, ketika si Allahmu bertemu dengan Musa, Allahmu berkata aku. Betul. Dia buktikan kalau kata kami itu artinya cuma satu. Iya, kamilah yang menurunkan air hujan dari langit. Tapi yang menurunkan itu cuma satu, yaitu Allah saja. Loh, kami itu nggak pernah berarti satu, bro. Di mana-mana goblok. Ya itu pengertianmu. Bahasa Menurut Arab pengertian kami kami tidak itu pernah satu. berarti satu, Oke. berarti rombongan. Oke. lebih dari tiga. Ya kalau begitu sebutkan siapa Tuhan kami yang kamu tahu selain dari Allah. Bro, justru saya tanya sama kamu, Tuhan itu siapa? Kok pakai kata kami? Tuhannya kamu ya Islam. Saya ya. bilang. Tuhannya kamu Silahkan, itu zat, silahkan sebutkan. kalam, dan Silahkan. sifatnya. Makanya dia bilang kami. Silahkan gitu. kamu sebutkan. Tuhan kami itu Tuhannya siapa-siapa. kamu Saya bisa sebutkan itu berapa Tuhan. zat, Sebutkan kalam, dan satu persatu sifatnya. siapa Tuhanmu. Tuhan Saya bisa itu sebutkan satu persatu zat, kalam, Tuhanmu dan itu. sifatnya. Oh, aku harus pakai ini nih. Ini orang. Ya, oke. Aku harus pakai corong ini kalau toa ini ya, kalau begini ya. Oke. Yang pertama ya, kamu ya saya sebutkan ya Tuhanmu ya. Pertama Ya, jadi kedua yaitu halo, hola. ketiga,
Jadi Tuhanmu itu ya zat, kalam dan sifatnya, makanya dia bilang kami. Oh gitu. Iya memang begitu. Jadi Allah itu berapa? Zatnya, kalamnya dan sifatnya. Makanya dia bilang kami. Iyalah, Ya. oke. Oke, saya terima. Ya sudah, kalau udah diterima jangan ngeyel udah. Ya diam. Sekarang Tuhanmu berapa? Kalau Tuhanmu Berarti berapa? Tuhan kamu 3. Tuhan saya 1. Oke, 1 kalau Korintus Tuhanmu, 8 ayat 6. kalau Tuhanmu yang berbeda, zat apa, Tuhanmu tubuhnya itu zat, Allah. kalam, Allah Allah itu roh yang tidak zat. terlihat. Kalam itu terdiri dari zat, kalam dan sifatnya. Itu makanya Allah bilang kami. Oke. Ya. Oke, saya terima. Ya sudah, kalau terima jangan ngeyel, sudah Itu diam. betul. Memang Allah itu punya sifat. Kan? Ya makanya Itu dia bilang kami karena Allah terdiri dari zat, ya, kalam dan sifatnya. Ya sudah, Betul, sifatnya betul, Pak. ada 20. Betul. Ya. Oke, Kalamnya bahkan ditambah lagi namanya 99 nama. Betul. Ya sudah, berarti tidak Oke. satu Allahmu itu, ya. Allah itu satu. Nama boleh Ini ada Saya zat, punya ada kalam, ada banyak- sifatnya, ada namanya 4 malah justru kok. Gimana sih? Loh, sifat itu sifat Allah, kalam itu ya kalam Allah. Ya Kalau iya, Tuhanmu kan berarti ya ada berapa yang di itu? surga. Ada berapa itu? Ada Kan berapa Tuhanmu itu? yang Ada di berapa? surga, ada yang Hah? di bumi. Jadi berapa? Ada berapa? Kalamnya, Allah itu satu. zatnya, sifatnya, namanya 99, sifatnya 20. Ayo, Ya. mau ngomong apa kamu? Sifat itu melekat. Ayo, Sifat mau itu ngomong apa kamu? sifat Ayo itu sekarang. melekat dalam diri Allah. Sifat itu melekat. Kamu mau ngomong apa sekarang? Kamu mau ngomong Saya Tuhanmu bilang satu. sifat itu melekat. Nyatanya punya ada kalamnya, ada zatnya, bisa dihitung kok. Kalamnya 1, terus dianya zat. Kalam Allah. Sifatnya Kalam 20, Allah, bisa zat dihitung kok 20. Sifat Allah. Kalau 1 artinya ada 2, ada 3, ya. Kalau Tuhan itu Tuhannya nyata orang sifat Kristen tuh Tuhan. Esa, bukan 1. Tuhannya orang Kristen Esa, jamak, kesatuan, unity. Oke. Ya. Kalau Tritunggal apa? Kalau Tritunggal apa? Itu bukan bicara jumlah Allah. Ya. Ya. Oke, saya sebutkan ya, kamu belum tahu ya Tuhanmu itu pertama Kamu Allah. akan memahami hal yang kamu tidak tahu, bahwa Allah orang Kristen itu Esa, artinya apa? Unity, kesatuan, tidak berbicara dengan jumlah berapa. Allah orang Kristen itu selalu berbicara dengan kebagaimanaannya, bahwa Allah yang roh itu, yang hakikatnya adalah esensinya roh itu, ya, Allah Bapa memiliki firman dan rohnya. Allah itu harus punya kecerdasan dan Allah itu harus punya roh, ya. Allah Bapa, Tuhanmu Gitu. Bapa. Makanya kalau zat ya, dia tidak ada firmannya, dia tidak ada rohnya, berarti batu. Gitu. Itu namanya batu. Bahwa Allah Bapa itu mempunyai firman, firman itu kehendak, pikiran, otak, ya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau Tuhannya orang Kristen punya kepandaian, punya kecerdasan. Nah, sekarang Allah punya otak enggak? Punya otak Allah tidak. punya otak tidak? Tidak. Nah, makanya kalau tidak berarti tidak mampu berpikir, ya. Allah itu maha kuasa, maha Ya, Allah berilmu, tidak mampu punya berpikir, hanya Karena dia berkuasa tapi tidak berpikir. Contoh, orang berkuasa tanpa berpikir, misalnya preman. Ya, dia Nah, pikirannya ya itu tidak manusia. berpikir, yang penting dia beruntung, ya. Ya, Itu kamu manusia, ketawa itu sepuasmu, ya, tapi yang nyatanya Allahmu itu zat, kalam dan sifatnya ditambah dengan 99 nama. Itulah mengapa Allahmu bicara kami. Oke. Kalau Tuhannya orang Kristen, Allahnya orang Kristen Esa, Bapak. Oh, ya, gitu. Bapa Oke. bersama firman dan rohnya, Bapa satu kesatuan bersama yang tidak anaknya. dapat terpisahkan. Itulah Bagaimana? hakikat Allah. Bapa, Oke. firman dan roh itu bukan berbicara jumlahnya, itulah hakikatnya. Hakikat kalau begitu Allah gini. itu ya ada Bapa, firman dan roh. Ya, Bapa sumber, firmannya adalah kehendaknya. Makanya Ya, oke. Allah itu mempunyai kehendak, punya
rancangan, ya, punya keinginan, punya hikmah. Dan Allah itu harus hidup, tidak mati seperti batu. Maka dia memiliki roh. Itulah Allah. Tidak mati, tapi mati. Ya. Allah tidak mati. Kamu ketawa-ketawa karena apa? Kamu bodoh, ya. Kamu bego, ya. Ketawa-ketawa menertawakan dirimu sendiri karena kebegoanmu itu. Ya. Sudah dikatakan kalau Allah itu mempunyai Allah itu zat, kalam dan firman-Nya. Silakan. Di sini ada Binsar, Bro Binsar Islam atau Kristen? Bro Binsar Islam atau Kristen? Loh, kok ini tanya saya, ini masih banyak ini pertanyaan. Nah, kamu udah kehabisan bahan, sudah ketawa-ketawa. Apa? Ini saya tanya. Ya. Cuma modal-modal ketawa enggak saya rasa Oh, layak. walaupun ketawa. Iya, gantian dulu yang lain. Kamu tanya sudah kita jawab. Sekarang saya mau tanya Ya. Nabi Cabul. Mana tadi? Binsar. Sudah Gantian saya saya mau turunkan. tanya. Sudah Saya saya mau turunkan tanya dia. di dalam Fathul Bari kenapa dikatakan nabimu mempunyai kekuatan 30 lato-lato? Coba aku jawab balik. Ngomong ketawa ketiwi Allah bisa mati loh. Allah nggak bisa mati ketika dia mengambil kodrat manusia, baru dalam kemanusiaannya dia dibunuh. 1 Petrus 3:15. Dari tadi dijelasin botol. Ya, Binsar mungkin enggak monitor ya. Juragan Batu Islam ya. Saya udah cek profilnya. Selamat malam Juragan Batu. Ya, Muslim. Juragan Batu mau melanjutkan Aku mau diskusi bertanya yang sama tadi Bu tentang Sofiatul Allah. tentang Yesus yang dua natur tadi, natur Allah dan natur insani ya. Sofiatul siap menjawab, Bu Sofiatul? Atau Pak Bang Son aja? Tentang dua natur? Allah, Yesus itu sebagai dua natur loh Bang. Iya. Iya, kenapa? Mau tanya apa? Apa yang mau ditanya? Pada saat dia umur baru lahir sampai dia 33 tahun disalib, apakah dia masih dua natur, Bu? Selalu. Yesus Selalu, itu tidak ya? pernah on off mempunyai dua natur. Dia tidak pernah tidak punya natur keilahian. Karena natur keilahian itu ada di dalam sel-sel DNA-nya. Tetap kan di badan dia itu dua natur tadi itu kan, Bu? Ya, selesaikan dulu. Tunggu, sabar, Selesaikan dulu baru saya apa? jelaskan Sabar, dulu. selesaikan dulu. Ya. Siap. Dari mana natur ilahinya? Karena benihnya ketika dia menjadi manusia, spermanya itu bukan dari manusia. Dikatakan dia diperanakkan, dilahirkan dari spermateos, benih Allah, benih ilahi. Sehingga natur kealahan Yesus itu bukan dia manusia kerasukan roh Allah, bukan. Bahkan dia dipenuhi Roh Kudus ketika dia dibaptis usia 30 tahunan lebih. Ya. Kalau dia itu manusia yang dirasuki roh Allah, maka dari sejak bayi kayak dalam Qur'anmu itu dari bayi sudah dijadikan nabi. Ya. Karena dia manusia kerasukan Allah, tapi natur keilahan Yesus itu dapat karena sel-sel DNA-nya, dagingnya ini loh. Itu benih ilahi itu. Natur keilahian itu tidak pernah hilang, melekat di dalam dirinya. Nah, ada banyak orang berpikir kalau kita berkata Yesus itu Allah dan manusia, dia berpikir Yesus ini manusia kerasukan Allah. Jadi animated oleh Allah. No. Ya, dia sendiri itulah Allah. Jadi tetap melekat di badannya ya, Bu ya? Ya, Bu Sof. Melekat di badannya. Maksudnya tetap ada di badannya gitu lah. Kemanusiaan Yesus itu bukan berasal dari benih antara pertemuan laki-laki dan perempuan. Iya, saya paham, Bu. Ngerti. Ya? Ngerti penjelasan. Dikatakan apa? Dia itu dari benih ilahi, tidak diperanakkan dari keinginan jasmani laki-laki dan perempuan. Melainkan karena perjanjian antara Allah kepada kita. Bahwa suatu saat dia akan datang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Itu janji Allah. Ya. Nah, kamu janji kadang Allahnya Yesus. Ya, Bu. Bukan, kamu kadang gini loh, orang muslim itu kalau berpikir kata Allah, itu dalam pikiran itu Allah tuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapaknya. Allah itu subhanahu wa ta'ala pencipta, betul nggak? Bapak. Maaf. Keliru, Bapak. Pak. Keliru, Pak. Di dalam Alkitab, semua makhluk roh yang tidak mempunyai tubuh jasad itu disebut Allah.
Para malaikat itu jenisnya Allah, Pak, di dalam Alkitab kita. Malaikat itu di dalam Alkitab kita disebut para Elohim atau para Allah. Dia punya gelar Bene Ha Elohim, para penghuni surga. Itu jenisnya Allah. Bapak baca di Mazmur 8. Malaikat itu disebut para Allah. Setan itu disebut para Elohim, Pak, para Allah. Karena dia jenis makhluknya, dia jenis makhluk roh. Nah, masalahnya Anda sebagai muslim, kalau dengar kata Allah, itu langsung tertujunya kepada Bapa. Kalau enggak Allah CWT, betul enggak? Ya benar Bu, benar. Nah, itu keliru. Alkitab tidak pernah berpandangan demikian. Makanya kami Kristen Trinitas, kami bisa membedakan kealahan Bapa dengan di mana Yesus sebagai anak tunggalnya mempunyai sifat Allah. Mempunyai natur keilahian. Karena kata Allah di dalam Alkitab itu tidak langsung merujuk kepada Allah Bapa, Pak. Keliru. Allah di dalam Alkitab, setan-setan di Ulangan 32 ayat 17 itu adalah disebut para Allah, Pak. Roh orang mati itu disebut Allah di dalam Alkitab kita. Jadi waktu saat mengajar dia Bu, apa keilahiannya itu masih lengket aja di badannya, masih bersama dia lah itu gitu. Waktu mengajar. Naturnya nggak pernah berubah, dia nggak pernah berpikir Allah. Dia nggak pernah maksudnya, natur ilahinya itu masih jalan sama dia kan, gitu kan. Keilahian Yesus itu didapat bukan karena dia kerasukan roh Allah. Saya paham karena Bu. Karena sel-sel DNA, dagingnya ini loh. Ngerti loh Bu. Sel-sel tubuhnya itu Allah, itu dari Allah. Ya wes ngerti saya Bu, ngerti Bu. Bukan Allah Bapa ya. Maka tadi kan saya bilang, ketika kamu mendengar kata Allah, dalam pikiranmu Yesus itu Allah Bapa, bukan? Jadi yang menurut Martin Luther, Ibu mau bantah Martin Luther. Saat Yesus saya nggak kenal Martin Luther, saya nggak pakai Martin Luther. Sumur dengan Maria itu menurut Martin Luther, Ibu mau bantah, itu Allahnya itu ada sama dia gitu. Apa kata Martin Luther? Saya mau dengar apa kata Martin Luther. Ya, Martin Luther pernah berkata Yesus itu pernah berzina 3 kali di sumur gitu. Nggak pernah Martin Luther bilang seperti itu. Saya matang dari Calvinis dan Martin Luther. Sejak kapan Martin Luther bilang seperti itu? Jangan kau tambah-tambah narasi. Yesus di atas kayu salib, statusnya itu bergantian dengan kita. Dia menjadi statusnya manusia berdosa di atas kayu salib. Tapi kan menurut Martin Luther ada loh begitu Bu. Nggak ada Martin Luther bilang seperti itu. Mengatakan Yesus berzina 3 kali. Saya buka kamera share lokasi saya sama kamu. Iya. Di sumur katanya. Enggak, tunjukkan sama saya datanya. Tunjukkan sama saya. Bapak saya tahu, itu Bapak ngangkat dari si Rifa. Si Rifa. Ya? Iya benar gitu, itu dia tunjukkan. Iya, makanya Bapak nggak pernah baca kitabnya Martin Luther, Bapak nggak tahu. Ya menurut kan literasi dia, literasi Martin Luther loh Bu. Sebentar, Bapak pernah baca aslinya nggak? Pernah baca nggak? Ya dia tunjukkan juga loh Bu, karena banyak yang meminta juga waktu itu. Yesus berzina dengan kamu bisa tunjukkan? Kamu bisa tunjukkan nggak? Orang saya udah lihat kok Pak. Demikian, Martin Luther tidak mengatakan Yesus berzina 3 kali, ya? Botol. Martin Luther mengatakan. Gini, maksud saya gini. Sebentar, apakah harus sebajingan itu baru jadi Tuhan gitu loh? Anda itu kurang ajar ya cara diskusinya ya. Enggak kan? Ini menurut Martin Luther. Kalau mau dibantah, bantah Martin Luther. Buktikan, tunjukkan dong kalau kamu bisa. Tunjukkan. Saya pernah lihat loh Pak. Pernah lihat? Ini sudah pernah dibahas kata Bu Sophia betul. Ini sudah pernah dibahas Pak Deking Andas. Martin Luther tidak pernah mengatakan demikian. Martin Luther loh. Bantah ya bantah Martin Luther lah Bu. Martin Luther nggak pernah mengatakan demikian. Loh, makanya saya bilang kalau Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali, saya buka kamera sekarang mau langsung syahadat. Orang kata Martin Luther kok nggak bantah Martin Luther Bu. Gini loh, juragan batu. Yang dikatakan Martin Luther adalah Martin Luther mengatakan Yesus menjadi manusia berdosa karena kita, dosa kita ditanggung oleh dia. Ngerti kau? Nggak ada dibilangnya berzina 3 kali sumur kau Bu. Pak, loh, kalau kamu bisa jangan sempat nanti Bapak viral loh. Yesus berzina 3 kali sumur, saya buka kamera mualaf, mana tunjukin sama saya datanya. Itu ditunjukkan oleh data Martin Luther. Mana datanya? Gitu loh. Masa mana datanya itu baru dari Tuhan gitu loh. Saya ngerti. Penghinaan tunjukkan sama saya datanya yang dikatakan Yesus berzina 3 kali sumur. Saya buka kamera mualaf, ini taruhannya besar loh Pak. Taruhannya besar Pak. MUI nggak perlu cari-cari saya langsung menyerahkan diri. Kalau kamu bisa menunjukkan dalilnya, Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali di sumur, saya menyerahkan diri kepada MUI. Syahadat saya.
Ya Saya bantah lah nggak Martin bisa Luther, Bu. senternya Ibu pun lucu. Ya, Ibu pun tunjukin lucu. datanya, Bantah lah goblok. Martin Kamu Luther. tunjukkan datamu. Kamu membuat satu statement. Udah, Kamu membawa enggak, satu saya kan pernyataan, lihat dari saya data tangkap. orang, ditunjukkan Kamu data menunjukkan orang satu gitu statement. Inilah yang saya loh. bilang bodoh. Makanya ya Ini teman-teman, Anda Ibu jangan lucu. tenang merasa marah. Bu Sophia Kalau tuh saya begini. bilang itu bodoh. itu Seharusnya Anda membawa satu Ibu pernyataan. bantah Martin Luther kamera, dong. tunjukkan datanya, Pak. Anda memberikan satu pernyataan, saya sudah mengatakan. Masa awak pula kau golek datai. Ya bantah Martin Luther, wong pernah Lo cari dong datanya dong. Buka datanya. Mana Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali di sumur? Kok bantah Martin Luther, bantah Martin Luther? Wong kamu aja nggak bawa data ke sini kok. Kamu buka kamera, tunjukin ini. Datanya Martin Luther diambil dari buku ini. Kamu nggak punya data kok ngomong. Aku mudun sih, ingin pentak golek, kau ngiri parlemen aja. Ini yang saya bilang muslim itu bodoh teman-teman. Goblok. Ya sebentar ya, sebentar ya teman-teman. Juragan Batu, sebentar Juragan Batu ya. Kalian memang menerima banyak sekali informasi bohong. Nah dari orang-orang muslim yang memang tidak suka dengan Kristen. Kalau kalian mendengar hal-hal begitu, harusnya kalian tanya di room Kristen, konfirmasi di room Kristen. Ya Supaya saya kalian bilang, jangan kalau hidup ibu dengan keberatan ya dibantah Martin jangan Luther hidup atau dengan siapa yang kebohongan-kebohongan dibantah, itu. Gitu. Kita Saya kan hanya kasihan dengan menyampaikan. kalian. Masa harus Ya, makanya bajingan dengar dulu. Kamu diam dulu, dengar dulu. Jadi begini ya, bukan cuma untuk Ini Juragan pernyataan Batu. Ya. Martin Luther ya. Untuk semua muslim. Saya buka Untuk nih. semua muslim, mereka banyak menerima informasi bohong yang dibuat oleh Islam, konsumsi oleh muslim. Nah, ketika mereka membawa di Kristen, nah itu mereka ngotot bahwa informasi bohong itu. Nih. Itu gunanya Ini room-room pernyataan seperti Martin kita Luther ya. menjelaskan ke kalian. Nih lihat nih apa yang dikatakan Martin Luther. Yesus menjadi dosa bagi kita semua. Ya. Dia di atas kayu salib menanggung semua dosa kita. Itu sesuai dengan Galatia 3 ayat 3, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Betul nggak teman-teman? Karena itu pada Ya, waktu betul, dia di sesuai atas Alkitab. kayu salib, kamu diam dulu. Ini siapa sih? Budi siapa sih nih? Jangan Saya lagi ngomong kok ngomong. Karena itu pada waktu Yesus di atas kayu salib, di mata Allah, kata Martin Luther, dia menjadi pendosa yang pernah ada. Kenapa? Karena dia menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Seperti ketika Yesus dia gantung di atas kayu salib, Tuhan tidak melihat dia sebagai anaknya, tetapi melihat dia sebagai manusia berdosa, menggantikan posisi kita. Maka kita yang percaya di dalam Yesus dibenarkan. Ini Alkitabiah, botol kau, goblok kau. Mana Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali di sumur. Bodoh dan goblok kau. Salam. Salam. Jadi kalian itu jangan bawa-bawa narasinya Rifa. Kalian aja Ya, nggak pernah salam, baca salam. Martin Luther punya pernyataan Budi kok Andreas. ngomong. Kentut aja kau yang kau keluarkan. Ya berarti lu harus bantah Uniripa sama Martin Luthernya lah. Kalau gitu. Gini ya bro Juragan Pernyataan Batu Martin kan Luther itu kamu yang sesuai bawa dengan narasi. Alkitab. Halo. Pernyataan Martin Luther itu sesuai dengan Alkitab. Iya, betul ya. Maksudnya kalau itu gitu Bu, kalau tempat itu data didengar orang benar, gini loh Bu. Data yang saya dengar Ini benar. loh bro Juragan Batu. Yesus Yang itu memang bawa menanggung narasi semua Ini hukum dan ya dosa kan? kita. Kalau Anda Sehingga Dosa di siapa Bu? dalamnya Dosa siapa Bu dia Supiatul? dibenarkan. Nah, Dosa bisa siapa? betul. kita Ini tahu Bu ya, Sofiatul betul. Kita nggak perlu berdebat Bu Sofiatul. Kamu tanya saya jawab. Kan Bu Sofiatul. Kamu tanya saya jawab. Kan nunjukkan data, Dosa siapa Kamu yang diam. ditanggung? nunjukkan data kan. Ini bisa di mute gak sih? Jadi gini nunjukkan data kan Bu Sofiatul. Jadi kan Diam Pak kalau- Juragan, saya jawab. Diam. Kamu diam, kalau saya jawab. dia nunjukkan Kamu data diam. Bu, nanti Kamu terbaca diam. orang Kristen. Kamu Gini, diam. Masa harus sebajingan itu harus jadi Tuhan gitu kan? Juragan Batu. Susah banget jadi atur Juragan Batu ini ya. Kamu viral kamu nanti. Kau Udah saya Jawa pegang apa rekamannya kau? semua. Viral kau nanti, malu kau nanti. Oh, diam ya. Kesel kau nanti. Yesus itu datang tanpa dosa. Bahkan dalam Quranmu juga dikatakan dia anak yang suci. Satu-satunya yang tidak pernah disentuh dosa.
Dia berjalan di bumi ini sebagai Adam yang tidak punya dosa. Maka itu dia nggak dapat mati. Kenapa dia nggak bisa mati ketika orang Israel membunuh dia? Karena belum waktunya, dia harus menyerahkan nyawanya. Karena hukum Tuhan berkata, barang siapa berbuat dosa, upahnya mati. Karena dia nggak berbuat dosa, Yesus itu nggak bisa dibunuh, saya kasih tahu kamu. Maka Yesus berkata, kamu nggak bisa punya kuasa untuk membunuh aku. Aku harus dengan rela menyerahkan nyawaku. Maka di atas kayu salib, dia menanggung semua kutuk dan hukuman kita. Dia dijadikan kutuk, menanggung kutuk kematian atas kita. Baru dia bisa mati. Selama dia tidak menjadi dosa, maka kematian itu nggak bisa menyengat Yesus. Betul nggak, Son? Betul. Betul sekali. Karena yang harus mati itu orang Allah. berdosa. Untuk kebenaran Allah dikatakan begini. Alkitab berkata begini. Tetapi karena dia menanggung bukan karena dosanya sendiri, maka Allah membenarkan dia dengan jalan membangkitkan dia pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia nggak punya dosa. Maka dia bisa keluar dari kerajaan maut sebagai yang sulung yang pertama kali bangkit. Dan kita yang percaya di dalam nama Yesus, kita juga akan terus dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kita dibenarkan bersama-sama dengan Yesus di dalam kemanusiaannya. Goblok kali kau. Ya, makanya saya tantang kamu, jangan kamu bawa-bawa polemikus Muslim ke sini. Suruh Rifa ke sini. Kalau memang dia bisa bahasa Inggris. Tunjukin Martin Luther. Rifamu aja nggak bisa bahasa Arab. Saya tantang Rifamu debat dengan bahasa Arab nggak bisa. Apalagi bahasa Inggris. Ya, bawa-bawa Martin Luther. Nggak ada Martin Luther mengatakan Yesus berzinah 3 kali di sumur. Botol. Yesus itu statusnya di atas kayu salib. Menjadi penzina, penjahat yang paling besar. Kenapa? Dia menanggung semua dosa kamu dan saya. Seluruh dosa umat manusia ditanggung di atas kayu salib. Di mata Allah, dia dijadikan dosa karena kita. Ngerti kamu? Supaya apa? Supaya kita yang percaya di dalam Yesus, kita dibenarkan. Itu namanya penebusan. Itu namanya tukar guling. Goblok kali kau. Quranmu saja mengatakan Isa nggak punya dosa kok. Memang benar. Artinya ini orang Kristen itu kan menghinakan Yesus sendiri artinya. Kalau Martin Luther berkata gitu. Martin Luther itu kan berkata gitu artinya orang Kristen sendiri yang menghinakan. Islam tidak pernah menghinakan Isa. Loh. Martin Luther nggak pernah berkata Yesus berzina 3 kali di sumur. Mana? Tunjukkan Islam datanya tidak mana? pernah menghinakan menurut Enggak, kamu tadi mengatakan Martin Luther berkata. Sebentar. Kamu tadi berkata kamu tadi berkata Martin Luther membuat pernyataan Yesus berzina 3 kali di sumur di Yohanes 4. Mana datanya? Nggak ada nih loh, saya buka. Kurang ajar ini polemikus. Ditunjukkan sama Uniripa loh Bu Sophia. Ini sudah dibantah di sini loh. Terhormat, yang maha adil. Kamu panggil Rifa ke sini. Saya akan mualaf di mualaf centernya Doditan. Kalau kamu bisa tunjukkan Martin Luther berkata Yesus berzinah 3 kali di sumur. Mana? Kamu nggak usah bawa ubah di Rifa. Kamu jangan tahu artinya datanya, gini loh Bu, maksud saya gini loh Bu. Bu, dia tahu. Aku hati ngomong di apa ya kali ya Ram. Loh, kamu dari tadi mau narasi ke sini seolah-olah itu narasi kami, kurang ajar kau. Itu Martin Luther yang ditunjukkan datanya dari Unirepa, Son. Nggak ada ke sini. Kurang ajar. Makanya begini Bu. Bu, makanya begini Bu. Wes nggak ngomongan kita. Itu kan kamu dengar narasi orang kau bawa ke sini, kau sendiri nggak bisa nunjukin. Nah, kau tanyalah sama kami bantah, tapi kau masih ngeyel, orang goblok. Ya saya nggak bantah loh. Artinya yang perlu dibantah itu Uniripa dan Martin Luthernya loh, Bang. Saya di sini sudah dibantah. Di sini sudah dibantah, ngapain kamu ribut? Ini kan udah dibantah. Kalau kau sudah diterangkan, nggak usah bantah. Gimana sih? Udah dijawab sama Ibu Sophie, masih di apa lagi mulutmu? Kau aja nggak bisa nunjukkan data bantahannya tuh. Kau kalau ya sama-sama siapa tahu Sophia tuh nggak buka data sejelas-jelasnya ya enggak dibuka datanya samamu. Aduh, itu matamu untuk apa, Pak? Aduh, Tuhan Yesus kasih. Jadi Allah. Bang gini Bu Sophia tuh, kalau data itu sempat benar, gini loh, sempat umpamanya ada orang Kristen yang benar, ada sempat semua sudah dibantah, nggak ada sempat. Andai kata loh Bang, data tidak itu ada andai kata, gini loh, terdengar umat kita Kristen Pak Tabas.
Kita ngomong fakta di sini. Andai kata kamu peyang. Nah, dia sudah berlaku Ya dungu. kasih turun saja itu jawab. Kamu bisa Dari bahasa nada Inggris ya? bicaranya, dia berlagak dungu dia. Jadi sudah percuma Iya. kalau orang sudah berlagak dungu. Bisa tunjukin apa perkataan Martin Luther? Gak bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris gak lo? Yesus Kristus menanggung dosa baik yang ada di masa lalu, semua dosa dunia. He bear the sins of the whole world, baik yang masa lalu, sekarang, dan di masa datang. Dia menanggung dosa. Rasul Paulus yang adalah apa? Apa ini? Tadi. Everlasting. This, dia menanggung semua dosa-dosa apa? In the past, in the present, in the future. Di atas kayu salib dia menanggung semua dosa kita. Dia menjadi pezina, pembunuh, penganiaya. Statusnya di hadapan Allah ketika di atas kayu salib. Ditimpakan semua dosa-dosa, pemberontakan kita. Ketika Yesus di atas kayu salib, He bear the sins of the world. Dia menanggung dosa seluruh manusia di dunia ketika di atas kayu salib. Ini kata Martin Luther nih, saya bacakan nih. Through Christ, dia mendapatkan kemenangan. Tetapi Kristus mendapatkan hidup kekal. Kenapa? Dia menang. Gain the victory over death. Dia menang atas kematian. Dia mengalahkan kematian. Through Christ, death has lost her sting. Melalui Kristus, maka kematian telah kehilangan sengatnya. Christ is the death of death. Kristus itu adalah kabar buruk kematian bagi kematian itu sendiri. Ini kamu nggak ngerti. The curse of God, kutuk Tuhan itu ditanggung oleh Yesus. Karena dosa, maka kita kena kutuk Tuhan. Tapi kasih Allah telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Botol kau. Ya? Shalom, Jadi shalom. gak pernah ada Martin Luther berkata Yesus itu berzinah 3 kali di sumur. Iya. Shalom Bohong. semuanya. Shalom. Ya, Shalom. shalom. Iya. Jadi memang gini. Sebenarnya Martin Luther tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya kan gitu. Coba kalau dia berpikir secara jernih, buka komentari apa yang Ibu Rita Wahyu ya di Sarapan Pagi katakan, di situ ada. Jadi gini. Jadi ada banyak finaan-finaan ya, data-data kosong lah, data ngawur dari orang-orang ya kan yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Dan semua itu sudah dibantah. Kan begitu. Sudah dibantah itu. Jadi itu data-data. Ini tuh Bang, bahkan kata Yesus sampai punya anak katanya lagi tuh Bang. Ngeri tuh, ada Iya, kitabnya. jadi tunggu, jangan potong saya. Nanti kalau saya sudah puas ngomong, nanti silakan ini. Jadi memang itu data-data, ya data-data bukan data-data lama, tapi data-data baru, ya kayak yang di framing mereka, ya kan gitu. Dari orang-orang yang memang tidak memahami dan tidak mengetahui tentang apa namanya sejarah ya silsilah kehidupan dari Yesus Kristus, ya kan gitu, seperti yang diajarkan oleh di dalam Alkitab, lalu tulisan bapak gereja kan seperti itu. Nah, jadi sebuah artikel ya namanya, nanti teman-teman cari, The Christian Century, ya kan, The Christian Century. Sebenarnya artikel ini yang ditulis oleh Matthew Baker, ya. Ini hendak mengatakan bahwa Martin Luther itu bukan seperti yang apa namanya orang-orang yang zaman sekarang ini tafsirkan, ya, mengenai pemahaman tentang siapa itu Maria Magdalena, kan begitu, ya. Karena di sini dikatakan seperti yang dikutip dalam Mazmur 119 ayat 145, ya. Lalu juga dalam karya Luther edisi Amerika, ya, LW, ya. Nah, itu ada orang yang mensalah tafsirkan tulisan Rasul Paulus mengenai Maria Magdalena, gitu loh. Karena Rasul Paulus itu memakai, kalau dalam istilahnya itu memakai kata apa namanya sponsum. Nah, sehingga ada orang yang menerjemahkan itu sebagai suami, kan begitu, ya. Sehingga ditafsirkan lah ini dan di framing lah ini
ya hendak menyatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Padahal maksudnya Martin Luther ya dia menafsirkan Alkitab itu ya dari dalam Mazmur 119 termasuk juga di dalam kitab Injil ya tentang Maria Magdalena itu bahwa menunjukkan bahwa memang kita itu ya kan kita itu sebagai mempelai wanitanya Kristus gitu loh. Kan ada itu kan? Coba kalau teman-teman baca tuh. Jadi gereja itu, jemaat itu, siapapun itu baik dia pria, baik dia wanita, dia mempelai wanitanya Kristus. Jadi Kristus Yesus itu adalah mempelai pria kita, pengantin pria. Gitu loh. Ya, gereja itu, jemaat itu adalah mempelai wanitanya dari Kristus yang adalah mempelai pria. Nanti ketika nanti di akhir zaman dalam kerajaan surga kan begitu seperti itu. Makanya ada cerita ilustrasi ya Yesus mengatakan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kan begitu. Seperti itu. Nah, inilah yang di-framing oleh ya mereka itulah orang sebelah ini yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Lalu kayak tadi ya, si juragan batu tadi yang mengatakan si Ripa menunjukkan Martin Luther. Padahal bukan seperti itu. Gitu loh. Martin Luther menyatakan bahwa memang ini Maria Magdalena itu dia tetap menjadi kalau istilah satu seorang biarawati. Dia tidak menikah. Gitu loh. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Kristus yang adalah mempelai pengantin pria. Dan berarti bukan suaminya, tapi karena dia sebagai jemaat, dia sebagai pengikut Kristus, dia Martin itu mengatakan bahwa semua jemaat itu gereja itu adalah mempelai wanitanya atau pengantin wanitanya daripada Kristus sebagai mempelai pria. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi dia hanya modal dengar dari Polemarchus lalu dia framing, padahal nyatanya tidak seperti itu. Itu jadi saya. Terima kasih. Iya, shalom teman-teman semua, shalom ya. Bang anak Allah teman-teman. Ya, ya kayaknya mereka siapa tadi namanya pejantan? Bukan pejantan, siapa? Juragan Batu. Juragan Batu kayaknya masih di bawah. Gini Pak, kalau Bapak menyampaikan hujah gitu ya, tampilkan datanya Pak. Misalnya supaya sehat saya kasih contoh ya. Coba Bang anak Allah izin boleh saya digedein dikit ya bentar. Bisa kasih contoh. Kalau kita mau kasih hujah seperti ini, misalnya Sahih Bukhari kan ada datanya nih. Iya kan? Lalu Baginda itu dinikahi saat berumur 6 tahun. Lalu Aisyah hidup bersama dengan beliau digauli saat berumur 9 tahun. Jadi seperti ini Pak, kalau ngasih hujah, tampilkan datanya. Dan ini kan datanya Sahih Bukhari 4738. Jelas. Lalu misalnya ya, bukan kata saya ikuti seperti Bapak nih. Bukan kata saya, kalau kita lihat misalnya ya, pedofilia itu apa? Nah ini, pedofilia merujuk pada seseorang yang memiliki minat seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai pubertas di bawah usia berapa? 11 tahun. Jadi bagaimana Bapak kalau disampaikan hujah seperti ini Pak? Apakah saya mengatakan halo selamat malam Nabi Bapak pedofilia kan ya datanya seperti ini. Gitu loh. Lalu Bapak mau mengatakan apakah saya juga nggak sampai hati mengatakannya, tapi apakah harus menjadi pedofilia baru menjadi nabi? Harus kayak gitu bahasanya. Loh Yesus kawin gimana Bang? Loh Pak, ini sebentar Pak, saya kan menyampaikan. Iya, kalau Yesus kawin gimana? Kok kayak sebentar dulu. Ini Pak, apakah sebentar dulu. Nabi Bapak nanti kalau mau ke sana nanti selesai ini. Iya, Bapak kalau mau menampilkan argumen, tampilkan hujah, sampaikan datanya kayak saya. Sahih Bukhari 4738, Baginda menikahi Aisyah berumur 6 tahun. Lalu sekarang waktu itu si Baginda umur berapa tuh? Nih kayak gambar gue nih. 53 tahun. Kakek-kakek udah 53 tahun, menikahi anak umur 6 tahun. Kita cek ya.
Ya, ini Sakit definisi jiwa memang pedofilia itu seperti ini, Pak. Kalau Di bawah Yesus 11 nggak tahun. kawin, nonotnya nggak berfungsi berarti. Pak Pejantan, apakah Nabi Bapak harus Pakai menjadi data Pak pedofilia? Pejantan. Kalau mau Muslim ber- pakai data, pejantan Muslim pakai data. Ini loh tadi Rab Jono ini Yesus memberikan kawin, contoh. kok kalian kepanasan, Tuhannya kawin. Fungsi Tunjukin nonotnya data apa kalau Pak. gitu? Sekian teman-teman semuanya diskusi kali ini. Silahkan untuk teman-teman yang mau mengambil kesimpulan dan memberikan komentar, saya persilahkan. Dan saya selalu mengingatkan agar kita berkomentar dengan baik, hindari saling menghujat satu sama yang lain, karena ini adalah diskusi di mana bertujuan agar kita saling belajar. Kita sebagai Kristen memahami imannya teman-teman Muslim, dan teman-teman Muslim memahami iman kita sebagai orang Kristen, sehingga kita tidak saling mengganggu satu sama yang lain. Kita paham iman mereka, mereka paham iman kita, dan kita hidup di bangsa Indonesia supaya kita bisa hidup rukun tanpa harus saling menyalah-nyalahkan satu sama yang lain. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.